Mengambil undangan Yan Fengfeng, Ye Chen, Li Xiaoyun, dan Jing Aoxuan beristirahat di sekolah bela diri misterius selama sehari. Selama periode ini, mereka bersenang-senang bersama, terus-menerus berbagi teknik seni bela diri yang hebat karena mereka berempat adalah jenius bela diri yang langka. Jadi, mungkin satu pencerahan dan satu perubahan kecil bisa membantu mereka dalam jangka panjang. Sementara mereka mengobrol, mereka bisa merasakan beberapa penyumbatan dihaluskan dan diblokir. Setelah 1 hari, ketiganya meninggalkan sekolah. Mulai sekarang, kita akan berada di jalan kita. Pada puncak tanpa nama, Ye Chen berdiri di sana menatap ke kejauhan. Adapun Li Xiaoyun dan Jing Aoxuan, mereka berdua memiliki barang-barang mereka untuk diurus juga, jadi mereka pergi sebelumnya. Bahan untuk penangkal racun tanpa bayangan tidak akan mudah ditemukan. Pertama-tama aku akan memeriksanya di tempat yang ramai. Mengusir. Ye Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke kota terdekat. East Royal City adalah salah satu dari 10 kota teratas di dunia ini, dengan partai kekuatan paling kuat di sana adalah keluarga Gu. Meskipun mereka bukan salah satu dari 4 keluarga teratas, keluarga Gu di masa lalu memang keluarga nomor 1 di seluruh dunia, karena mereka memiliki prajurit Kaisar Raja, Raja Timur. Saat ini, mereka tidak sekuat sebelumnya, tetapi masih menjadi salah satu pihak top di kota. Kota itu sangat besar, lebih dari 2 kali lipat ukuran kota Thunder. Dibutuhkan orang normal beberapa hari untuk berjalan dari gerbang kota timur ke barat. Meskipun prajurit di atas realitas kondensasi realitas prajurit hampir bisa terbang di langit, tidak ada yang berani terbang di langit kota kerajaan timur, karena sebenarnya ada hukum yang melarangnya. Akan sangat tidak hormat dari siapapun yang berani melanggar aturan. Yang beruntung mungkin akan ditahan di penjara selama beberapa hari, sedangkan yang tidak beruntung sebenarnya akan terbunuh di depan umum. Di bagian barat kota adalah paviliun 7 lantai yang tidak terlalu mencolok. Itu memiliki penampilan yang sangat sederhana, dengan hanya papan yang bertuliskan, kebenaran tidak dipikirkan di atasnya dengan cat perak. Itu adalah tempat untuk mendapatkan informasi, setiap lantai memiliki harga sendiri. Lantai pertama adalah untuk informasi umum, dan lantai kedua akan menawarkan beberapa yang berharga dari lantai 3 ke atas. Itu bukan tempat umum lagi, karena berita apapun bisa menghabiskan seluruh kekayaan prajurit kelas Ping Yuan Realm yang normal. Tempat ini memiliki latar belakang yang sangat kuat, sehingga bahkan keluarga Gu di East Royal City tidak akan dipusingkan dengan mereka jika tidak diperlukan. Bahkan mereka harus membayar dan pergi melalui pintu depan ketika mereka membutuhkan informasi tidak akan ada kasus khusus. Jadi, sampai taraf tertentu, tempat ini memiliki status yang sangat tinggi. Di lantai pertama, seorang wanita yang tampak dingin tetapi sangat cantik sedang duduk di kursi di belakang meja, membaca dengan fokus penuh. Pada saat itu, sekelompok orang berjalan masuk. Laki-laki terkemuka itu tidak tampan, tetapi dia sangat tinggi dan besar. Jadi ketika dia berjalan, dia terlihat seperti harimau, meskipun gemuk. Namun, begitu menatapnya, seseorang bisa merasakan jantungnya berdetak kencang. Itu adalah murid langsung keluarga Gu, bernama Gu Ping. Dia adalah salah satu jenius bela diri langka dari keluarga Gu yang telah mencapai Sea of Souls Realm ketika dia berusia 32. Setelah mengumpulkan 2 tahun pengalaman, kekuatan bertarungnya bahkan lebih kuat daripada prajurit Sea of Souls Realm yang lebih tua, reputasinya mampu menjangkau lebih dari pejuang top lainnya di dalam East Royal City. Miss Ye Ying, sudah lama sekali. Gu Ping berjalan ke konter dan berbicara kepada wanita cantik itu sambil tersenyum. Wanita itu mendongak dari bukunya dan berkata dengan dingin, Tuan Ping, kami baru saja bertemu satu sama lain bulan lalu. Apa yang ingin Anda ketahui hari ini? Setan tanpa bayangan. Gu Ping hanya mengucapkan 2 kata itu. Lantai 6. Ekspresi kaget melintas di wajah wanita itu sekali, tapi itu menghilang segera setelah dia menjawab dengan tenang. Baiklah, setelah saya kembali kali ini, saya bertanya-tanya apakah Nona Ye Ying punya waktu untuk makan malam dengan saya. Sebelum dia naik ke lantai, Gukung menoleh untuk tersenyum padanya, dia jelas tertarik padanya. Enggak, setelah dia mengatakan itu, wanita itu Wen kembali untuk membaca bukunya. Tapi, aku yakin kamu tertarik. Ekspresi sedikit tidak senang melintas melewati matanya, lalu Guping meminta yang lain untuk tetap di bawah saat dia berjalan ke lantai 6. Apakah ini paviliun yang tidak dipikirkan? Ye Chen mengamati sekeliling dan memperhatikan paviliun yang agak tidak mencolok, lalu mulai berjalan ke arahnya. Pindah ke samping. Di lantai pertama adalah sekelompok orang yang menghalangi jalan. Jika Ye Chen ingin masuk, dia harus merangkak dari samping. Tapi jelas, itu bukan gayanya. Setelah Ye Chen mengatakan itu,
tidak ada yang berbicara atau bergerak ke samping. Seolah-olah dia tidak terlihat. Dia mengerutkan kening dan mengaktifkan Zen Yuan-nya, menggunakan kekuatannya sebentar. Dengan itu, sekelompok orang terlempar ke tanah di samping, membuat cara murah hati untuknya. Berat, kamu mencari kematian. Kamu berani melakukan ini di dalam East Royal City. Kamu tidak jauh dari kematian. Orang-orang ini semua berada di Realm Sea of Souls. Namun, pavilion ini juga tidak sederhana, karena ada kekuatan penahan terlarang yang menutupi seluruh tempat. Goyang dari kekuatan Yuan Ye Chen Zen bahkan tidak memindahkan pavilion sama sekali. Tapi tentu saja, dengan Zen Yuan murni dan niat pedang yang kuat, meniup sekelompok prajurit normal Sea of Souls Realm tidak bisa lebih mudah. Wanita itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, tidak ada suara keras di pavilion. Anda semua pergi keluar. Miss Yeying, kami dari keluarga Gu. Orang-orang ini terbiasa dengan cara mereka, jadi mereka mengingatkan wanita yang tampak dingin itu. Keluar, dia melambaikan tangannya. Meskipun dia tidak menggunakan Zen Yuan-nya, kekuatan terlarang di pavilion berada di bawah kendalinya, yang membuat semua orang menjauh, hanya menyisakan Ye Chen di mana dia berdiri. Apa yang ingin kamu ketahui? Seolah-olah dia baru saja melakukan tugas harian kecil, dia bertanya. Ye Chen berkata, tentang tanaman tanpa bayangan dan bunga tanpa akar. Sebenarnya, untuk membuat penawar racun tanpa bayangan, banyak bahan yang dibutuhkan. Dia membutuhkan lebih dari sekedar tanaman tanpa bayangan dan bunga tanpa akar yang telah dia sebutkan, tapi Ye Chen takut jika dia terlalu banyak bicara, dia mungkin menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Lagi pula, dia harus mengambil langkah demi langkah. Oh, ekspresi aneh melintas di wajahnya, apakah kamu tahu aturan pavilion? Iya, berita di lantai 4 akan dimulai dari 10.000 batu roh peringkat rendah, 5.000 batu roh peringkat atas untuk tingkat kelima, dan 30.000 untuk tingkat keenam. Tanaman tanpa bayangan dan bunga tanpa akar sangat jarang, jadi informasi mereka tidak akan tersedia di lantai 4. Sambil mengangguk, wanita itu berkata, karena Anda tahu itu, maka saya yakin Anda memiliki apa yang diperlukan untuk mendapatkannya. Apa yang Anda butuhkan ada di lantai 6. Terima kasih. Sambil memegang tinjunya, Ye Chen mulai berjalan ke atas. Di jalan, kelompok prajurit Real of Souls Realm dari keluarga Gu sangat marah ketika mereka menatap wanita itu dengan amarah di mata mereka. Dia pikir dia siapa? Dia hanya eksekutif pavilion. Kalau bukan karena dia di dalam pavilion, aku bisa menghancurkannya dengan satu tangan. Seluruh pavilion ditutupi oleh gelombang kekuatan tak terlihat dan tak berbentuk. Sebagai salah satu eksekutif pavilion, dia bisa mengendalikan kekuatan terlarang dan menyerang siapapun yang mencoba memasuki pavilion dengan paksa. Itu juga mengapa tidak ada yang mau mengacaukan pavilion kekuatan terlarang terlalu kuat. Seluruh keberadaan pavilion ini telah memengaruhi reputasi keluarga Gu kami. Kalau bukan karena latar belakang mereka yang kuat, keluarga Gu kami pasti sudah mengambilnya dari tanah. Suara langkah kaki berhenti saat Ye Chen memasuki lantai 6. Aku ingin tahu informasi apa yang ingin kamu ketahui. Di depan tangga ada meja. Pria di belakang meja berkata dengan ringan. Ye Chen berkata, tanaman obat. Di dalam kamar No. 3. Pria parubaya itu menunjuk di kamar nomor 3. Pergi ke pintu, Ye Chen mendorong untuk masuk. Hanya ada satu meja dan dua kursi di dalam ruangan yang tidak terlalu besar. Namun, karena fakta bahwa tidak ada banyak perabot, itu tidak terlalu ramai. Sebaliknya, itu memberi orang perasaan aman. Jenis tanaman obat apa? Sebuah suara terdengar entah dari mana. Ye Chen menoleh untuk mengamati sekitarnya, tetapi tidak berhasil melihat apapun. Dia tahu itu hanya tipuan dari pavilion, jadi dia menjawab, tanaman tanpa bayangan, bunga tak menentu. Aku tahu sesuatu tentang ini, aku akan pergi. Sebuah suara terdengar lagi. Kemudian, dinding di dalam kamar nomor 3 terbuka, dan seorang elder yang tampak biasa masuk. Berita tentang tanaman tanpa bayangan, 40.000 batu roh peringkat atas. Berita tentang bunga tanpa akar, 50.000 batu roh peringkat atas. Apakah kamu menginginkan keduanya? Elder bertanya. Iya nih. Ye Chen mengangguk. Ada 3 potong informasi tentang Shadows Plan. Yang pertama adalah dari 50 tahun yang lalu, menurut seseorang yang mendengarnya di dalam Lost Soul Valley. Yang kedua adalah dari 19 tahun yang lalu di dalam Star Regional Lake. Seseorang telah melihat sesuatu di pulau yang tampak menyeramkan. Berita ketiga adalah dari tahun lalu. Di dalam celah bawah tanah 55.000 mil jauhnya ke arah barat laut, seseorang juga melihatnya di sana.
Aku akan memberimu satu berita tambahan di dalam tanah Krek akan menjadi entitas jahat yang disebut Shadowless Demon yang muncul di sana. Ia bagus dalam merampok kehidupan orang-orang, yang mampu mengerahkan bayang-bayang dan tanpa bentuk. Pejuang Astral Reaching Realm pasti akan terbunuh, dan bahkan prajurit Real of Sea of Souls akan memiliki hebat kesempatan untuk terluka. Hanya ada satu berita tentang bunga tanpa akar, juga dari retakan bawah tanah. Namun, itu dari bagian terdalam dari retakan. Jika kamu menemui cahaya yang bersinar, kamu mungkin bisa melihatnya. Baiklah, tolong bayar 90.000 batu roh peringkat atas. Ye Chen mengeluarkan 9 kotak besar batu roh peringkat atas saat dia berpikir, betapa mudahnya menghasilkan uang di pavilion ini, dengan mudah membuat 90.000 batu roh peringkat teratas hanya dengan berbicara. 90.000 batu roh peringkat atas akan menjadi cukup banyak seperti apa total kekayaan prajurit alam jiwa yang normal. Tapi tentu saja, itu masuk akal, karena informasi adalah sesuatu yang tidak bernilai apapun dan segalanya. Selain itu, orang yang memiliki berita juga telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkannya, mustahil untuk mendapatkannya secara gratis. Berjalan keluar dari kamar No. 3, Ye Chen melihat pintu kamar nomor 9 terbuka juga, seorang remaja jangkung berusia 20-an berjalan keluar dari kamar itu. Keduanya bertukar pandang sebelum memalingkan muka, berjalan menuju tangga satu demi satu. Orang ini membawa ki pedang yang sangat kuat. Dia pasti jenius bela diri yang hebat. Gu Ping, yang berjalan di depan, memiliki senyum jahat di wajahnya. Orang ini memiliki roh jahat. Aku ingin tahu jenis seni bela diri jahat apa yang telah dia latih. Ye Chen sudah merasakan sesuatu. Setelah tiba di lantai pertama, Gu Ping mulai mengejar wanita itu sementara Ye Chen segera meninggalkan pavilion. Adapun para pejuang lautan jiwa tersebut di luar, mereka tampaknya sedang menunggu seseorang, jadi mereka tidak mencari lebih banyak masalah dengan dia. Hanya satu dari mereka diam-diam meniup sedikit bubuk tidak berbentuk dan tidak berwarna yang menempel pada pakaian Ye Chen. Sementara itu, di dalam pavilion lain yang serupa di Thunder City, seorang pria berjubah hitam berjalan masuk. 55.000 mil adalah jarak yang sangat jauh. Ye Chen butuh 10 hari untuk pergi dari East Royal City ke celah bawah tanah pada bonekanya. Untungnya, dia tidak hanya menghabiskan 10 hari, berhasil membuat beberapa terobosan pada serangan Sky Thunder Chute dan Amarantin Natur, yang pertama mencapai 80% sementara yang kedua perlahan-lahan mencapai 80% juga. Sebelumnya, ketika Sky Thunder Chute-nya mencapai 70%, itu sama kuatnya dengan Gold Resonant Radiance Art pada 90%, ketika dikombinasikan dengan Reverse Sky Thunder Chute. Tapi sekarang sudah mencapai 80%, kekuatannya telah berlipat ganda, bahkan mencapai melampaui serangan pedang resonansi emas yang lengkap dan menjadi serangan es Ye Chen. Meskipun Amarantin Natur tidak sekuat serangan pedang resonansi emas, tetapi dalam hal teknik, itu akan menjadi sesuatu yang mantan tidak bisa bersaing dengan. Setelah dua serangan pedang teratas telah mencapai peningkatan mereka, kekuatan umum Ye Chen telah mencapai tingkat berikutnya. Sayangnya, sejak Void Shattering Finger Attack mencapai 50%, itu telah terjebak di sana. Ye Chen tahu bahwa ada kesenjangan besar antara mentalitas ruang dan ruang yang mendalam. Jika dia ingin melakukan lompatan, itu akan agak sulit tetapi begitu dia berhasil melewati, kekuatannya akan mencapai tingkat berikutnya lagi. Menyingkirkan bonekanya, dia melepaskan kekuatan jiwanya. Dengan itu, segala sesuatu yang berjarak 500 mil di sekitarnya berada dalam area deteksi. Tidak. Ye Chen mengerutkan kening bahkan dengan deteksi kekuatan jiwanya, celah bawah tanah itu tidak dapat ditemukan. Mungkin itu berita palsu. Tidak, berita dari pavilion akan bernilai reputasi selama seabad mereka. Tanpa 100% kepastian, mereka tidak akan menjualnya di sana. Pasti ada sesuatu yang menghalangi deteksi kekuatan jiwaku. Mata jiwa, buka. Di antara matanya, mata perak ketiga dibuka di dahi Ye Chen. Itu vertikal dan diperas menjadi satu garis, tetapi cahaya perak terang itu masih melesat keluar dari dalam, mengiris ruang surrealis. Pemandangan dalam beberapa ribu mil muncul di depan mata Ye Chen langsung. Pap, mata ketiga Ye Chen ditutup rapat tiba-tiba, wajahnya sedikit pucat. Masih terlalu sulit untuk mengendalikan mata ketiga. Dengan kekuatanku sekarang, aku hanya bisa membuatnya bekerja sedikit. Masih tidak mungkin untuk membuatnya bekerja seperti yang kuinginkan. Aku ingin mendeteksi pemandangan, dalam jarak 500 mil, tapi entah bagaimana, aku bisa melihat hingga beberapa ribu mil jauhnya. Itu menghabiskan banyak kekuatan jiwaku. Begitu aku sepenuhnya melatih ini, itu akan bisa menunjukkan kepadaku sejauh apapun aku ingin mengintip melalui bahkan hal sejuta mil jauhnya akan berada tepat di depanku.
Mata jiwa adalah kekuatan khusus Ye Chen. Semakin jauh Ye Chen mencapai di lautan alam jiwa, semakin dia bisa menggunakan kekuatan ini, yang akan selalu sedikit lebih kuat daripada kekuatan jiwanya. Hal-hal yang tidak dapat dideteksi oleh kekuatan jiwa akan terungkap di bawah mata jiwa dengan mudah. Bahkan jika itu diaktifkan untuk sepersekian detik, dia dapat melihat semuanya dalam beberapa ribu mil. Di otaknya, bayangan yang tak terhitung melintas. Apa yang dilihatnya di mata ketiganya tidak akan hilang sebagai gantinya, itu akan disimpan di dalam otaknya, siap untuk pemeriksaan kedua kapan saja. Kalau tidak, karena ada terlalu banyak informasi sekaligus, tidak mungkin bagi Ye Chen untuk mengatakan apa yang ada dalam periode waktu yang singkat itu, karena ingatan manusia pada akhirnya terbatas. Memang ada celah bawah tanah di sini. Tidak, itu hanya celah kecil, kurang dari 1000 mil di kedalamannya. Itu harusnya merupakan hasil dari perang epik dari para prajurit Realm of Sea Souls. Sungai rahasia di bawah tanah. Mata air di bawah gunung berapi. Ngarai yang bagus. Di dalam gunung, sepertinya ada asap hitam keluar dari sini. Ada celah. Pasti itu. Saat gambar yang tak terhitung melintas melewati matanya, fokus Ye Chen mendarat pada yang terbaru. Itu dari gunung besar 300 mil jauhnya. Di dalam gunung, terowongan saling tumpang tindih seperti jaring. Di sudut kanan gunung ada sebuah gua batu, dengan retakan beberapa ratus meter di sana. Asap hitam keluar dari dalam tampaknya memiliki kekuatan untuk melahap kekuatan jiwa, itulah sebabnya Ye Chen tidak melihatnya sebelumnya. Beberapa ratus mil jauhnya, seekor binatang buas besar yang tampak aneh sedang terbang, salah satu sayapnya terbakar. Di atas itu adalah sekelompok orang itu memang Gu Ping yang memimpin. Tuan Ping, serbuk pelacak jiwa 1000 mil telah terbakar. Di belakang Gu Ping, ekspresi seseorang berubah drastis saat dia bergegas untuk mengatakan. Gu Ping mengerutkan kening, saya pikir jarak pelacakan bubuk itu 18.000 mil. Anda hanya mengatakan bahwa kami 13 mil jauhnya darinya. Bagaimana bisa hilang tiba-tiba? Aku tidak tahu. Mungkin dia menemukan jawabannya. Mustahil. Gu Ping menggelengkan kepalanya, bubuk itu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbentuk, dan bahkan tanpa bayangan, terbuat dari tanaman tanpa bayaran kelas atas dan bahan-bahan lainnya yang sangat berharga. Jika bukan seorang prajurit raja, tidak mungkin untuk mengetahui keberadaannya ditambah lagi, bahkan jika dia mengetahuinya, dia bisa saja melemparkannya ke tanah, dan tidak akan ada gunanya menghancurkannya. Itu hanya akan memberitahu kita bahwa dia telah mengetahuinya, bukan? Benar, mungkin dia memasuki semacam dunia yang tidak dikenal. Gu Ping berkata ketika ekspresinya menjadi gelap, apa yang kita tuju adalah di mana dia berada. Mungkin dia mendapatkan informasi yang sama di paviliun seperti yang kulakukan. Atau mungkin ada semacam hubungan. Apa yang akan dilakukan Tuan Ping? Tidak perlu khawatir tentang dia untuk saat ini. Mari kita cari celah bawah tanah terlebih dahulu. Jika dia juga ada di sana, maka kita bisa mengurus dua hal sekaligus. Cahaya dingin menyala di bagian terdalam matanya. Tidak ada yang tahu apa yang Gu Ping rencanakan. Sesampainya di dalam gunung, Ye Chen segera menemukan pintu masuk celah bawah tanah. Ki hitam memenuhi seluruh tempat sementara angin dingin dan jahat meraung. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya, tetapi sebagian besar dimakan oleh gelombang kekuatan invasif seolah-olah ada banyak monster mengerikan di dalam kabut hitam ini, terus-menerus melahap kekuatan jiwanya. Perubahan burung guntur. Ye Chen melambaikan tangan kanannya sekali. Seekor burung terbang berbasis guntur mengepakkan sayapnya, menggambar garis sempurna di udara sebelum merangkak ke celah. Pap, percikan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan cahaya biru bersinar untuk waktu yang lama. Mengusir, sepertinya tidak ada sesuatu yang berbahaya, jadi tubuh Ye Chen melintas sekali, melompat ke celah itu juga. Segera, ki hitam yang remuk itu memenuhi pintu masuk itu lagi. Menginjak permukaan kasar batu yang keras, Ye Chen bisa merasakan bahwa yin qi yang ekstrim merangkak ke dalam tubuhnya melalui kakinya. Berada dalam area yin yang ekstrim ini, manusia normal akan mudah sakit dan mulai berhalusinasi. Bahkan pria tangguh dengan qi dan darah mendidih akan mulai merasa takut. Ye Chen membawa roh pedang pembantaian, sehingga tidak ada kejahatan yang bisa memengaruhinya. Yang kedua qi yin ekstrim memasuki tubuhnya, hancur oleh qi pembantaiannya yang murni. Ada lereng di dalam celah bawah tanah, jadi Ye Chen mengikuti sudut celah itu dan meluncur ke bawah. Dia terus melambaikan tangannya untuk memotong batu-batu tajam yang menghalangi jalannya. Batu jahat setan. Dia melirik santai dan melihat batu kristal perak hitam, yang memang produk langka tempat yin yang ekstrim. Dia melambaikan tangannya dan batu itu meninggalkan dinding, mendarat di tangannya. Tempat ini memiliki qi yin ekstrim,
yang tampaknya bahkan lebih intens dari tempat yin ekstrim itu sebelumnya. Batu iblis-iblis yang terkena ki semacam ini akan menjadi batu peringkat teratas, mungkin bernilai 4 batu iblis-iblis normal. Menyingkirkan batu itu, Ye Chen terus meluncur ke bawah. Segera, Ye Chen telah memperoleh puluhan batu yang akan bagus untuk pemurnian mental bagi mereka yang belum melatih semangat bela diri mereka. Itu bisa membuat perbedaan bahkan bagi para prajurit Sea of Souls Realm dengan roh bela diri peringkat rendah. Tapi, roh pedang pembantaian Ye Chen sudah berada di peringkat puncak level 4, jadi bahkan batu iblis-iblis yang paling kuat tidak akan berguna baginya, kecuali dia bisa mendapatkan iblis kristal jahat. Swoosh! Ada air yang mengalir datang dari bawah tanah, membuat retakan bawah tanah semakin menyeramkan. Mendengar suara itu, alis Ye Chen menjentikkan. Menurut berita yang didapatnya dari pavilion, bunga tanpa akar akan muncul di sebelah area danau. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, dia meningkatkan kecepatannya, terbang menuju sumber suara seperti hantu dalam gelap, tanpa suara. Segera, dia berhenti di depan sungai yang tidak dikenal. Jelas, itu bukan danau, dan tidak ada bintik-bintik cahaya di permukaan. Bahkan ketika dia menyebarkan kekuatan jiwanya, itu sebenarnya akan diserap oleh sungai. Semakin dalam dia menyelam, semakin banyak kekuatan jiwa tersedot. Setelah 10 meter, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia tidak tahu kemana arah sungai rahasia ini menuju semakin jauh, semakin dalam mencapai seolah-olah terhubung langsung dengan neraka, membuat orang merasa sangat tertekan. Ah! Tiba-tiba, tangisan yang sangat menakutkan terdengar seperti erangan hantu iblis yang kuat. Di lingkungan yang menyeramkan ini, cukup menakut-nakuti pria normal hingga mati. Ye Chen mengerutkan kening. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melihatnya. Saat itu, seekor ular yang tampak aneh dengan tumor di kepalanya melompat keluar dari air. Dia membuka mulutnya dan racun ikan ki melesat seperti panah, tepat ke dahi Ye Chen. Ye Chen bahkan tidak melihatnya sebelum menembakkan singa guntur. Kekuatan guntur yang agresif memang musuh utama makhluk jahat semacam itu. Akibatnya, ular itu terbakar parah ketika jatuh kembali ke air. Di dalam gua yang sunyi itu ada pasangan muda. Pria muda itu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya seolah-olah matanya akan keluar, sudah benar-benar merah. Mulutnya terbuka lebar, dan tangisan tidak manusiawi terus keluar dari tenggorokannya. Dia dikelilingi oleh atmosfer jahat, dan sesuatu sepertinya telah menginvasi tubuhnya dari belakang. Dengan pandangan biasa, orang bisa melihat bahwa ada bayangan manusia buram yang bisa membuat dingin merayapi tulang belakang seseorang saat melihatnya. Lepaskan, pergi. Pria muda itu memegang satu tangannya di lehernya sendiri sambil menggunakan yang lain untuk mendorong gadis itu dengan semua kekuatannya. Tidak, air mata mengalir di wajah gadis itu. Ada kejutan, ketakutan, dan lebih banyak keengganan untuk menyerah dan menyesal. Dia tidak akan datang ke sini jika dia tahu betapa kacau tempat ini. Pergi, sekarang. Jika kamu jangan pergi sekarang, kurasa aku tidak bisa mengendalikan diriku. Itu mengambil alih tubuhku pergi. Aku tidak akan pergi tanpamu. Gadis itu sangat tangguh, dia melambaikan tangannya untuk menyerang di belakang pemuda itu. Tapi sayangnya, Zhen Yuan tidak bisa mencapai bentuk manusia yang buram. Zhen Yuan melewati semua jalan, merobohkan gua sedikit lagi. Ah! Mata pemuda itu menjadi pucat, sehingga orang tidak bisa lagi melihat pupil matanya. Ki yin ekstrim di tubuhnya telah melambat di udara sementara hanya sedikit bayangan manusia yang tersisa di luar. Mengusir. Udara sunyi yang mati bergetar ringan sekali dan seorang pemuda berpakaian biru muncul tidak jauh dari mereka berdua. Pupil pemuda itu bersinar dengan cahaya perak, membawa sedikit kejutan. Siapa kamu? Pergi. Jika tidak, kamu akan mati bersama kami. Wanita muda itu terkejut duluan, kemudian sedikit kebahagiaan muncul dari hatinya, berubah menjadi keputusasaan di detik berikutnya. Dia dan pemuda itu sama-sama pejuang tingkat master, dan bahkan mereka tidak bisa menangani makhluk jahat ini jadi, pemuda ini yang berdiri di depannya pasti tidak bisa. Dia tidak ingin menyeret orang lain ke bawah bersama mereka. Bagaimanapun, dia tidak jahat. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu. Pria muda berpakaian biru itu muncul tepat di depan pria muda yang bermasalah itu dan meletakkan tangannya di bahu yang terakhir. Apakah kamu bisa menangani ini? Wanita muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia menyaksikan adegan yang mengejutkan. Ye Chen meletakkan tangan kanannya di bahu pemuda itu, dan niat pedang yang mengerikan meledak di detik berikutnya. Itu berisi ki pembantaian tak berujung, di bawah pancuran yang, ki yin ekstrim di dalam gua segera dicuci.
Tubuh pemuda itu bergetar ketika dia merasa sedang mengalami serangan pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang dia rasakan. Tetapi, dibandingkan dengan rasa sakit fisik, pemulihan sementara dari kesadarannya telah memberinya sedikit harapan dalam keputusasaan. Ah! Merasakan ancaman ekstrim, bayangan di belakang pria muda itu berteriak pada Ye Chen. Meskipun jeritan itu tidak memiliki kekuatan menyerang, itu bisa merangkak ke dalam jiwa seseorang. Pasangan muda itu tidak siap untuk ini, jadi pikiran mereka mulai tergelincir. Kesal, mata Ye Chen menembakkan cahaya perak lagi sementara niat pembantaian pedangnya bergegas keluar, kekuatannya mencapai tingkat berikutnya dan mendarat di bayangan manusia yang buram. Pop, niat pedang pembantaian Ye Chen sangat mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa dia khawatir pemuda itu tidak bisa menanganinya, dia bisa menggunakan semuanya. Tapi, serangan yang dia keluarkan harusnya cukup untuk menghancurkan bayangan manusia yang buram. Meskipun bayangan manusia tidak sepenuhnya hancur dalam kenyataan, itu memang meledak dari tubuh pemuda itu. Setelah meninggalkan tubuh pemuda itu tidak lagi terlihat. Bahkan jika itu adalah Ye Chen, dia tidak bisa merasakannya kecuali dia membuka mata jiwanya. Tapi, itu akan membakar terlalu banyak kekuatan jiwanya jika dia menggunakannya 2 kali dalam periode waktu yang singkat. Pap, ketika bayangan manusia menghilang, pria muda itu jatuh ke tanah. Zuo Qiyu, wanita muda itu bergegas ke sisinya. Aku baik-baik saja sekarang. Suaranya lemah, tubuhnya dingin. Aku akan membantumu. Saat dia mengangkat anak laki-laki itu, dia menatap Ye Chen. Sebelumnya, dia mengira dia hanyalah prajurit normal lautan jiwa yang bahkan tidak sekuat dirinya. Tapi sekarang, dia telah mengubah pendapatnya sepenuhnya. Dia tahu bahwa niat pedangnya sangat mengerikan, bahkan makhluk jahat itu tidak bisa melawannya sama sekali. Kamu telah menyelamatkan hidup Zuo Qiyu, yang berarti kamu telah menyelamatkan hidupku juga. Karena itu, mulai sekarang, aku, Li Qingxiang berutang padamu 1 kehidupan. Wanita muda itu berkata secara emosional. Ye Chen tidak peduli dengan apa yang dia katakan, jujur apa yang lebih dia pedulikan adalah namanya ketika dia bertanya, kamu adalah Zuo Qiyu dan Li Qingxiang dari daerah selatan. Memang, dan kamu, wanita dan pria muda itu mengangkat kedua kepala mereka. Ye Chen tertawa, mungkin kalian tidak mengenal saya. Saya Ye Chen. Kamu Chen. Li Qingxiang sedikit membeku, lalu dia terkekeh juga, tentu saja kita lakukan. Bagaimana tidak, kamu adalah tuan rumah dari pertemuan teh terakhir. Zuo Qiyu juga salah satu dari tuan rumah sebelumnya. Kami telah menonton pertemuan teh semenjak. Karena kita berdua berasal dari daerah selatan, tidak ada gunanya mengucapkan terima kasih dan berhutang hidup. Berada di sini, aku akan membantumu ketika aku bisa memastikan. Jika kalian berdua, aku pikir kamu akan melakukannya juga. Zuo Qiyu menelan pelet pengisian Qi, lalu perlahan meluruskan tubuhnya dengan bantuan Li Qingxiang dan berkata, aku tidak bisa berharap bahwa orang yang menyelamatkan hidupku adalah kamu, yang memiliki reputasi terbesar di daerah selatan. Kurasa ini pasti yang disebut takdir. Oh benar, di mana benda itu? Ye Chen melihat sekeliling dan berkata, itu terluka sangat parah, jadi pasti sudah pergi. Niat pedang pembantaian sangat kuat dalam membunuh makhluk jahat yang tak berbentuk dan tak berbayang. Bahkan jika itu adalah makhluk kuat yang berada di kultivasi yang sama, mereka tidak akan bisa menanganinya dalam jarak dekat, karena niat pedang dapat mengabaikan pertahanan fisik dan membuat dampak pada pikiran lawan secara langsung. Tapi biasanya, mereka tidak sebodoh itu hanya menunggu serangan yang datang, mereka juga akan mengeluarkan niat bela diri mereka untuk membatalkan niat pedang. Zuo Qiyu masih takut dengan apa yang terjadi padanya sebelumnya. Ini adalah tempat yang kacau. Terlepas dari seberapa kuat kultivasi Anda harus memiliki niat bela diri yang kuat. Qingxiang dan saya sama-sama tidak lemah dalam hal kekuatan itu, tapi kami entah bagaimana masih bisa apa-apa untuk hal itu. Setelah beberapa saat, itu berhasil menemukan jalannya ke dalam pikiran kita. Ye Chen mengangguk, memang bukan tempat yang bagus. Samar-samar dia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan jauh ke dalam tanah, yang seperti sumber neraka. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal terlalu lama. Ayo kita pergi bersama, Li Qingxiang menyarankan. Ye Chen berkata, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Kamu pergi dulu. Jangan khawatir. Hal itu telah terkena niat pedang pembantaian saya, sehingga tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun untuk Anda lagi. Baiklah, hati-hati. Mereka tidak ingin menghabiskan sedetik pun di tempat ini, itu terlalu menyedihkan bagi mereka. Jika bukan karena Ye Chen, mereka tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Keduanya meninggalkan gua, menembak keluar dari jalan mereka masuk.
Segera, mereka menghilang dari deteksi. Setan tanpa bayangan. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Di dalam paviliun Unsur Truth, ada pintu batu pengangkut di lantai pertama. Sebuah pola berputar muncul di dalam pintu, dan seorang pria berjubah hitam muncul. Bocah kecil ini berlari sangat cepat. Dia bahkan berhasil masuk ke Sky Martial Region. Itu memang Evil Demon Master dengan jubah hitam. Dia pertama kali tiba di paviliun untuk bertanya tentang Ye Chen, di mana dia menemukan bahwa yang terakhir telah datang ke Sky Martial Region. Dia kemudian pergi melalui pintu pengangkutan ke paviliun di dalam East Royal City. Tentu saja, itu menghabiskan banyak uang baginya, yang hampir setengah dari apa yang dia dapatkan. Kalau bukan karena fakta bahwa dia ingin mendapatkan manual seni abadi begitu buruk, dia tidak akan seboros ini. Aku ingin tahu tentang seseorang. Berjalan keluar dari paviliun samping, Evil Demon Master berkata kepada wanita cantik tapi tampak dingin itu. Apa kultivasi? Jika itu di bawah lautan jiwa, aku pikir kamu harus pergi. Paviliun tidak tahu segalanya tentang segalanya. Hanya yang berharga yang layak bagi mereka untuk dicari. Prajurit di bawah lautan jiwa Realm tidak akan sia-sia. Jika itu adalah berita individu, maka itu akan menjadi sesuatu yang lain. Tapi tentu saja, orang-orang di bawah Astral Reaching Realm masih tidak akan sepadan dengan usahanya. Laut alam jiwa. Ketika dia mengatakan itu, dia bersumpah dalam benaknya. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Chen telah mencapai Sea of Souls Realm, dia terkejut dan marah. Lantai 6. Dia berkata. Mendengar dia berjalan langsung ke tangga, itu bukan pertama kalinya dia mencari orang melalui paviliun, jadi dia tahu jalannya cukup baik di sana. Di dalam kamar nomor 1 di lantai 6. Kebetulan sekali, orang yang kamu cari ada di sini di paviliun. Dan karena dia adalah klien dari paviliun kita, kamu harus membayar 2 kali lipat harga, yang akan menjadi 100.000 batu jiwa peringkat teratas. Elder berkata tanpa ekspresi. Mendengarnya, Evil Demon Master menggigit giginya, baiklah. Aku akan mengambilnya. Jantungnya berdarah. Dia sudah menghabiskan sebagian besar kekayaannya di paviliun di dalam kota Guntur, dan dia akan menghabiskan sebagian besar kekayaannya di East Royal City. Saat ini, barang-barangnya tidak akan sebanding dengan prajurit Sea of Souls Realm yang normal. Di dalam celah bawah tanah 500.000 mil barat laut ke East Royal City. Elder itu berkata perlahan. Ada gunung besar yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini. Mengusir. Dua bayangan manusia melesat keluar dari gunung besar dan ke kejauhan. Tuan Ping. Di puncak gunung tidak jauh, sekelompok orang berdiri di sana dengan tenang. Satu orang dari kelompok melihat keduanya terbang di langit, jadi dia mengingatkan remaja terkemuka yang tinggi. Yang terakhir melihat ke atas dan berkata, mari kita pergi dan melihat. Iya nih. Kelompok itu kemudian terbang keluar. Di dalam gunung besar, dekat celah. Haha, akhirnya menemukannya. Ayo pergi. Ekspresi gembira muncul di wajah Guping, dan kemudian, tubuhnya menghilang dalam ki hitam. Sisanya juga tidak ragu, mengikuti tepat di belakangnya. Setan tanpa bayangan. Aldo, kamu adalah mimpi buruk bagi sebagian besar orang, tetapi bagiku, kamu adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kekuatanku. Tidak ada yang tahu, tapi saya telah menemukan Shadows Demon pelatihan seni bela diri rahasia dari beberapa rerun Mahadewa. Melalui itu, saya bisa melatih demon tanpa bayangan saya ke Shadows Puppet, yang akan memungkinkan saya untuk mendapatkan tubuh siapapun seperti yang saya inginkan. Jika saya mendapatkan cukup dari mereka, akan ada lebih banyak tentara yang rela mati untuk saya. Hehe. Terbang di depan, ekspresi jahat melintas di wajahnya. Tuan Ping, saya merasakan pelacak jiwa di sana. Saat itu, seseorang berkata dengan gembira. Mendengarnya, ekspresinya berubah, hal-hal besar terjadi satu demi satu. Mari kita tindak lanjuti. Ingat, jangan menakuti dia. Jaga jarak Anda. Jika Ye Chen berlari ke Shadows Demon dan mereka berdua terluka satu sama lain, maka tingkat keberhasilannya dalam rencananya akan tumbuh lagi, dan mungkin dia bahkan akan berhasil mendapatkan seorang prajurit boneka mayat hidup untuk dirinya sendiri. Swoosh! Sekelompok orang mendengar suara air mengalir dan datang ke sungai, mencari di sekitar daerah itu. Tidak ada yang tahu kemana air mengalir. Melihat ke arah kemana air mengalir, tanah tampak semakin rendah, dan air mengalir semakin cepat. Pada akhirnya, itu terbentuk menjadi air terjun yang tak terhitung jumlahnya, tampak seperti tangga besar. Akhirnya, itu berubah menjadi celah vertikal. Ini adalah tempat yang sangat mengerikan. Itu gelap gulita, dan bahkan kekuatan jiwa tidak bisa menyebar di sini.
Dagu, ada suara rantai yang bergesekan, terdengar seperti kedatangan kematian sendiri. Ya, formasi iblisku rusak. Cukup niat pedang kuat yang bahkan bisa mencapai peringkat level puncak 5. Tidak buruk, dia cukup kuat untuk menjadi salah satu tentara bonekaku. Jieji mereka mengira ini adalah demon tanpa bayangan. Sayangnya, itu adalah satu dengan pemilik, dibentuk oleh kehendak iblisku. Melukai salah satu dari mereka tidak bisa menyakitiku sama sekali. Aku bisa membuat lebih banyak dari mereka setiap saat. Di ujung kegelapan, sebuah gemuruh yang mengerikan terdengar. Pergi. Getaran samar muncul dan angin yin yang tak berujung meletus. Jika mata terbuka bisa melihatnya, mereka bisa tahu itu hanya seperti bayangan manusia yang buram, tetapi dalam jumlah yang luar biasa. Setiap detik, 10 dari mereka akan menembak. Mereka melompat ke sungai dan berenang. Kemanapun mereka pergi, Qi Yin yang ekstrim menyebar, membuat aliran air tampak membeku. Di tengah jalan, bayangan manusia yang buram melewati sebuah danau yang bersinar dengan titik-titik lampu hijau. Retakan bawah tanah terlalu besar. Aku akan berenang di sepanjang air. Aku seharusnya bisa menemukan danau. Di luar gua, Ye Chen berjalan ke ujung yang lebih dalam di mana sungai itu mengalir. Sementara itu, di bawahnya, bayangan manusia yang tak ada habisnya mengalir ke arahnya. Menurut kecepatan kedua belah pihak, mereka akan bisa bertemu satu sama lain dalam waktu setengah jam. Tanpa dia sadari, Ye Chen sebenarnya berjalan ke dalam perangkap di mana ada musuh di depan dan belakang. Mantra boneka manusia. Sekarang, tepat di sebelah sungai, Gu Ping tiba-tiba menghentikan tubuhnya, tangannya menari-nari di udara seperti kupu-kupu saat dia membentuk mantranya. Tiba-tiba, gelombang kekuatan tak terlihat menyebar bersamanya sebagai pusat. Itu adalah kekuatan yang sangat agresif, tetapi entah bagaimana, itu tidak memunculkan pola apapun di permukaan air. Di bawah permukaan, bayangan manusia buram telah meledak. Mau tidak mau dia terhisap ke tempat Gu Ping. Ini adalah iblis tanpa bayangan, aku mengerti. Sangat menyeramkan. Prajurit top yang menyertai Gu Ping tiba-tiba merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka karena mereka tidak bisa membantu tetapi mengambil 2 langkah mundur. Jangan takut, itu tidak bisa melakukan apa-apa saat aku di sini. Gu Ping tertawa cerah. Seni bela diri yang ia dapatkan dari Rerun Mahadewa itu memang seni bela diri terlarang dari sekolah bela diri boneka, mantraan boneka. Itu berbeda dari seni boneka biasa yang menggunakan benda mati. Sebaliknya, ia menggunakan makhluk hidup, yang membuatnya bahkan lebih mengerikan. Itu memang alasan bahwa sekolah bela diri telah hancur sepenuhnya. Terluka. Gu Ping berpikir sebelumnya bahwa proses melatih demon tanpa bayangan tidak akan semudah itu, karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi, itu benar-benar berjalan sangat baik. Dia dapat mengatakan bahwa itu sangat lemah saat ini, seolah-olah itu baru saja terluka. Boneka tanpa bayangan, sudah selesai. Setelah pembentukan mantra, Gu Ping mengulurkan 5 jari tangan kirinya dan segera membentuk kepalan. Tiba-tiba, bayangan manusia buram menyusut ke tumpukan dan muncul di tangannya. Ketika dia membuka tangan kirinya lagi, tidak ada apa-apa lagi di sana, hanya tanda berbentuk hantu kabur yang terus berputar dan bergerak. Sudah selesai. Aku tidak percaya itu semudah itu. Setelah berhasil membuat boneka tanpa bayangan, Gu Ping penuh percaya diri. Dia sudah bisa melihat tentara mayat hidup yang kuat yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakangnya, berjuang untuknya. Mantra boneka manusia dari sekolah bela diri wayang. Bocah cilik itu cukup beruntung karena dia benar-benar mendapatkan benda yang begitu berharga. Sayangnya, bagaimanapun juga, itu tidak akan mudah untuk dilatih. Jika bukan karena fakta bahwa saya telah melepaskan kendali saya atas formasi iblis saya, itu akan mengubahnya menjadi idiot braindead. Di ujung dunia bawah tanah, sebuah suara dingin terdengar. Ayo pergi. Seharusnya ada lebih banyak Shadows Demons di sana. Gu Ping memimpin jalan dengan bangga karena semua Qi Yin ekstrim diserap olehnya ke tanda di telapak tangannya. Iya, ada juga satu di sini, dan itu bukan yang sebelumnya. Dengan niat pembantaian pedang yang melindungi tubuhnya, dia memotong bayangan manusia yang kabur menjadi puluhan bagian. Apa maksud pedang pembantaian? Teriakan kaget terdengar lagi dari ujung dunia bawah tanah, tampaknya bereaksi terhadap gerakan Ye Chen. Roh iblisku berada di level gambut level 7, jadi proyeksi iblis itu akan setidaknya berada di peringkat 5. Aku akan melihat seberapa banyak yang bisa kamu lakukan sekaligus. Terus terang, jika kamu adalah seorang prajurit Realm Life and Death, aku mungkin benar-benar takut dan mempertimbangkan kembali apakah akan sia-sia untuk mencoba. Tapi, Anda hanya di alam semesta jiwa.
Bahkan jika Anda memiliki kekuatan maksud pedang yang pas, kendali Anda atas niat pedang Anda belum ada di sana, ayo. Mari kita curi tubuhnya. Segera, dunia kembali hening. Merayu, 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 merayu. Pola getaran tak terlihat menyebar di daerah itu sementara bayangan manusia buram yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari sungai menuju Ye Chen. Lapisan pelindung Zhen Yuan-nya tiba-tiba tampak seperti hiasan. Membunuh. Roh pedang pembantaiannya bergetar dalam lautan jiwanya saat niat pedang menyebar dari lingkaran ke lingkaran, dengan Ye Chen menjadi pusatnya. Tidak ada satu bayangan manusia pun yang berhasil mendekat mereka semua tampaknya kehilangan kekuatan hidup mereka dan tenggelam ke sungai. Kembali, sebuah suara datang dari dasar tanah lagi, dengan itu, bayangan manusia yang terluka itu diambil ke tempat mereka berasal. Detik berikutnya, bayangan manusia lebih buram apea merah dan memasuki pertempuran. Sangat banyak. Ekspresi Ye Chen sedikit berubah. Kehancuran niat pedang sekarang. Saat dia menggunakan roh pedang penghancurnya, gelombang kedua serangannya muncul. Sementara itu, dia memasukkan niat kehancurannya ke niat pedang dari roh pedang keduanya. Akibatnya, niat pedang penghancur dengan kekuatan yang sedikit lebih lemah tetapi lebih mengerikan dihasilkan. Dikombinasikan dengan niat pedang pembantaian, itu tampak seperti tornado, menyebar ke segala arah. Bayangan manusia yang buram itu telah dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dihapus oleh niat pedang penghancuran. Bayangan manusia itu telah dibubarkan sepenuhnya, dan tidak ada kesempatan untuk memulihkannya lagi. Sial, niat pedang kehancuran ini bahkan lebih mengerikan daripada niat pedang pembantaian. Di mana dia mempelajarinya? Tidak, ini jelas tidak berhasil. Jika formasi iblisku akan terus dihancurkan seperti ini, itu akan merusak roh iblisku dengan parah. Aku akan bertarung untuk kelompok kedua dari tubuh itu terlebih dahulu. Makhluk yang berada di bawah tanah sepertinya takut akan niat pedang penghancur itu. Meskipun niat pedang pembantaian bisa menghancurkan iblisnya juga, tetapi dalam situasi satu-satu, niat pedang kehancuran akan memiliki dampak yang lebih besar pasti. Pada saat yang sama, semua bayangan manusia yang kabur melompat ke sungai, berenang dengan cepat ke atas. Mereka pergi. Ye Chen mengerutkan kening. Dia baru saja mengetahui mengapa Zuo Qiyu dan Li Qinxiang tidak bisa menangani bahkan satu setan tanpa bayangan. Pertama-tama, roh bela diri keduanya hanya peringkat 4. Meskipun dia juga hanya di tingkat puncak peringkat 4, kekuatannya akan setidaknya pada tingkat puncak peringkat 5, jadi setidaknya 1,5 tingkat lebih tinggi daripada keduanya. Kedua, keinginan bela dirinya bahkan lebih stabil dan seimbang daripada niat pedangnya. Kecepatan, pertahanan, dan serangannya telah ditingkatkan. Tapi, di dalam celah bawah tanah ini, sedikit peningkatan berarti biasa-biasa saja jika kekuatan serangan mental seseorang tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk melukai Shadowless Demon. Meskipun pertahanan mental akan meningkat, seseorang pada akhirnya akan lelah, dan itu akan menjadi saat para iblis tanpa bayangan itu akan merangkak masuk dan melukai mereka. Namun, niat pedang Ye Chen bisa menghancurkan Demon tanpa bayangan langsung, bahkan jika ada banyak dari mereka. Adapun pertahanan mental, Ye Chen tidak akan membutuhkannya sama sekali sebelum iblis tanpa bayangan itu berhasil mendekat, niat pedangnya akan disiagakan dan mulai melindunginya secara otomatis. Ditambah dengan niat pedang penghancurnya, tidak mungkin untuk menyerang Ye Chen sama sekali. Aku akan selalu menemukan cara untuk menghadapinya nanti, dan pergi mencari bunga tanpa akar dan tanaman tanpa bayang terlebih dahulu. Di dalam lingkungan yang sangat dingin ini, Ye Chen tidak takut sama sekali. Berjalan di jalur seni bela diri ini, tidak ada rasa takut atau pengecut yang diizinkan. Selain itu, jalur seni pedang akan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Mengusir, berubah menjadi sinar cahaya biru, Ye Chen terbang menuju aliran yang lebih rendah. Ah, Tuan Ping, tolong selamatkan aku. Ada yang memakan tubuhku. Kurasa aku tidak bisa bertahan. Selamatkan aku tidak ingin kehilangan tubuhku. Jeritan terdengar di mana-mana sementara wajah Gu Ping pucat. Dari mana semua iblis tanpa bayangan ini berasal? Aku tidak bisa menangani semuanya sendirian. Jika hanya 2 atau 3 dari mereka, Gu Ping yakin dia bisa membawa mereka keluar. Di depan lusinan dari mereka, Gu Ping berpikir bahwa dia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Ditambah lagi, menurut informasi dari pavilion, tidak ada banyak iblis tanpa bayangan sama sekali, jadi dia seharusnya hanya bertemu dengan sesekali. Mantra boneka manusia. Sekarang, kekuatan yang tak terlihat tampak seperti jaring yang menyebar di daerah yang luas, mengendalikan puluhan iblis tanpa bayangan yang mencoba untuk mendapatkan tubuh prajurit keluarga Gu. Tapi, kekuatan iblis itu jauh lebih kuat dari seni bela diri.
Bahkan ketika Guping mendorong kekuatannya secara maksimal, dia tidak dapat melakukan apapun. Dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan iblis tanpa bayangan memasuki tubuh sesama muridnya. Pelet boneka. Di saat kritis itu, Guping mengeluarkan sebutir pelet dengan kilau menyeramkan. Itu berguling di ground dan melayang di atas kepalanya. Segera, kekuatan yang sama melesat dari dalam, meningkatkan kekuatan seni bela dirinya. Kemari. Dengan bantuan pelet itu, kekuatan Guping meningkat secara drastis, dan dia berhasil menyeret banyak dari mereka. Dia bahkan mendapatkan pelet. Memang beruntung. Tapi sayangnya, itu tidak ada di mataku setan akan mengebor. Getaran kecil menyebar dan 4 Shadows Demons bergabung bersama, berubah menjadi bor tak berbentuk yang mengebor pelet itu. Pap, dengan itu, pelet itu tampak pecah, dan kilau di dalamnya hilang secara bersamaan. Tidak, mata Guping terbuka lebar, tampak seperti akan jatuh. Pelet boneka adalah alat bantu yang bisa meningkatkan mantranya ke tingkat berikutnya. Memang dengan peletnya dia berani turun ke celah bawah tanah ini, karena dia juga tahu bahwa mantra boneka manusianya belum dilatih untuk menyelesaikannya. Retak. Namun, pada saat ini, pelet hancur sepenuhnya, berubah menjadi cahaya yang samar dan menghilang ke dalam kegelapan. Melarikan diri. Guping tidak berpikir lebih jauh, dia tahu bahwa selama dia masih hidup, dia akan bisa mendapatkan lebih banyak pelet dan memiliki lebih banyak peluang. Begitu banyak iblis tanpa bayangan jelas melebihi harapan dan margin kekuatannya. Kamu pikir kemana kamu pergi? Pada saat itu, lebih banyak Shadows Demons muncul, menyudutkan kelompok. Sementara itu, semua prajurit dengan Guping telah diambil, mata mereka menjadi putih. Ki Yin ekstrim yang intens itu membuat mereka terlihat sangat berbeda, hampir seperti zombie. Karena mereka semua di bawah hidup-hidup, Guping tampak seperti telah menyerah. Dia tidak pernah berpikir tentang kemungkinan hal ini terjadi, peluang besarnya berubah menjadi ajalnya. Di antara semua iblis tanpa bayangan, satu yang sangat kuat berjalan keluar. Mulutnya terbuka lebar seolah itu adalah lubang hitam, melahap Guping langsung. Tubuhnya sedikit berjuang saat ia menahan dorongan kekuatan kemauannya untuk menyerang bayangan manusia yang buram. Tapi, yang terakhir entah bagaimana jauh lebih kuat daripada yang lain. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhenti melawan, membiarkan bayangan manusia mengambil alih tubuhnya. Pap, kakinya mendarat di tanah, matanya terbuka. Tetapi, tidak seperti mereka yang lain, bola matanya tidak membuka rongganya dan menjadi putih, mereka normal seperti sebelumnya. Namun, ada sedikit kegelapan di bagian dalam matanya seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di dalam. Tapi, Yin Qi yang ekstrim di dalamnya ringan jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, tidak mungkin dikenali. Mulutnya terbuka, dan suara menyeramkan keluar dari tenggorokannya. Jieji, aku akhirnya menemukan face cell hebat. Dan sekarang, aku akhirnya bisa pergi keluar untuk melihat dunia. Tapi sebelum itu, aku akan mendapatkan tubuh bocah itu juga. Kelihatannya dia lebih cocok untukku. Begitu aku punya 2 formasi kuat, saya mungkin bisa dibebaskan sepenuhnya pada akhirnya. Ayo pergi. Guping melambaikan tangannya dan bayangan manusia yang tak terhitung jumlahnya melompat ke air sungai, melayang bersamanya ke kejauhan. Semua prajurit dari keluarga Gu mengikuti di belakang seperti boneka yang tidak bergerak. Ini adalah danau besar, permukaan yang bersinar dengan bintik-bintik cahaya berwarna hijau pudar yang membuat seluruh danau sangat kristalin dan jernih, seolah-olah itu hanya terdiri dari cahaya itu sendiri. Ini pasti itu. Melihat di danau, mata Ye Chen cerah, tetapi tatapan ingin tahu muncul di wajahnya di saat berikutnya. Ada iblis Shadows menakutkan yang tak terhitung jumlahnya turun di celah bawah tanah, jadi dia bertanya-tanya bagaimana orang-orang di dalam paviliun tahu bahwa bunga tanpa pohon dan tanaman tanpa bayangan tumbuh di sini. Mungkin para prajurit alam kehidupan dan kematian ada di sini sendiri. Tidak mungkin. Ye Chen menggelengkan kepalanya karena dugaannya sendiri. Prajurit alam hidup dan mati tidak akan melakukan hal-hal seperti ini demi uang. Lalu, mungkin itu adalah prajurit tingkat master tingkat atas. Tidak juga mungkin kejahatan dan kebrutalan iblis tanpa bayang di sini sangat terkenal. Jika bukan karena fakta bahwa aku tahu bahwa niat pedang pembantaian dan kehancuranku dapat membatalkan kekuatan iblis tanpa bayangan, aku juga tidak akan datang ke sini, belum lagi pejuang tingkat master yang sama. Apa yang Ye Chen tidak tahu adalah bahwa iblis tanpa bayangan di wilayah ini hanyalah iblis yang akan memproyeksikan beberapa makhluk kuat. Karakter normal tidak akan menarik perhatian pemilik Shadows Demons itu, jadi mereka sebenarnya akan lebih aman daripada dirinya. Hanya prajurit muda yang sangat kuat yang akan menjadi mangsanya.
Fakta bahwa tubuh prajurit yang kuat itu hanya diambil alih oleh kehendak iblis normal sementara Gu Ping diambil alih oleh makhluk kuat utama bisa membuktikannya. Paviliun itu sangat kuat, mungkin mereka memiliki cara rahasia mereka sendiri dalam melakukan sesuatu. Melepaskan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya, dia mengangkat matanya dan menatap langit di atas danau. Matanya berkedip saat Ye Chen melihat bunga hijau mengambang beberapa ratus meter dari sana. Itu hanya bunga seukuran telapak tangan, dengan hanya 2 kelopak bunga yang tampak seperti sayap tipis. Di bawah bunga, di mana akarnya seharusnya, hanya 2 tentakel yang bergerak sedikit. Datang, Ye Chen mengenali bunga itu sebagai bunga tanpa akar yang telah dia cari. Dia melambai sekali dengan tangan kanannya, dan kekuatan isap muncul. Sepertinya dia merasakan ancaman ketika 2 kelopak bunga mulai mengepak dengan cepat, mencoba yang terbaik untuk melawan kekuatan isap. Sementara itu, titik-titik cahaya di bawah bunga naik, membentuk penyumbatan, hijau muda alami, menghalangi kekuatan Ye Chen. Menarik. Melepaskan tangan kanannya, Ye Chen membenturkan kakinya ke tanah dan seluruh tubuhnya melesat keluar, tiba tepat di depan lapisan perlindungan hijau muda. Istirahat. Dia membentuk tangan kanannya menjadi kepalan dan singa guntur muncul saat dia melemparkan tinju ke atas lapisan. Pop, pap, guntur muncul di lapisan cahaya, yang tiba-tiba meledak dan membuka area terbuka, memungkinkan Ye Chen untuk menembak menembus. Melihat bahwa bunga tanpa akar akan mendarat di tangannya, danau tepat di bawahnya berebut. Bayangan hitam panjang muncul entah dari mana, cepat seperti kilat. Ekspresi Ye Chen tidak berubah saat dia menarik kembali tangan kanannya dan meraih ke arah pinggangnya. Detik berikutnya, cahaya pedang emas muncul. Dengan satu flash, dia berhasil mengiris bayangan hitam panjang. Setelah melakukan semua itu, dia tidak berhenti sebaliknya, dia meraih ke pinggangnya dengan tangan kirinya. Itu seperti naga hijau yang muncul dari air atau ular berbisa keluar dari guanya. Dia berpegangan pada bunga tanpa akar yang mencoba untuk melarikan diri dan kemudian jatuh kembali, menghindari serangan bayangan hitam lain. Di pantai, Ye Chen menggunakan kotak giok pangkat ekstremnya untuk menampung bunga tanpa root yang baru didapatnya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, lalu melihat ke daerah gelombang itu. Guyuran. Sebuah objek seperti gunung muncul dari air. Bayangan hitam panjang mengelilingi semuanya, 8 di antaranya total. Di tengah gunung ada 2 lentera raksasa yang menyala terang. Masing-masing dari mereka adalah ukuran tangki air, memberi orang perasaan yang sangat intens. Itu adalah gurita hitam, yang sangat besar. Tubuhnya tidak bulat, tetapi dengan sudut dan ujung yang tajam. Pola-pola berwarna menutupi tubuhnya juga, tampak cerah dan mengganggu. Tanpa nentuk benar-benar berinteraksi dengan gurita, mudah diketahui hanya dengan menilai berdasarkan penampilannya bahwa itu penuh racun. Mati. Itu berbicara bahasa manusia, tetapi suaranya tidak manusiawi dan sangat menakutkan, seolah-olah itu bisa merayapi jiwa seseorang. Kaulah yang akan mati. Menempatkan pedang emasnya kembali ke sarungnya, Ye Chen sama sekali tidak peduli dengan gurita hitam itu. Ledakan. Bahasa Ye Chen membuat gurita marah. Matanya yang seukuran tangki air menembakkan cahaya terang yang tak tertahankan sementara 8 tentakelnya mulai menari di udara. Tiba-tiba melompat ke Ye Chen, ki binatangnya saja bisa menghancurkan seluruh gunung. Gelombang melingkar pola udara menyebar dengan kecepatan ekstrim. Mengangkat kedua tangannya, Ye Chen tampak sangat dingin. Swoosh, swoosh, swoosh. Detik berikutnya, pedang ki seperti sinar menembak dari 10 jari-jarinya. Mereka saling tumpang tindih, tampak seperti jaring berwarna biru besar. Gurita hitam itu berjalan dengan cepat dan langsung menabrak jaring, menyebabkan suara pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya memotong batu yang keras untuk didengar. Pada saat itu, tubuh gurita penuh dengan luka, dan 3 dari 8 tentakel terputus mereka kemudian hancur oleh tornado pedang ki yang mengerikan itu. Itu tampak seperti terkejut dengan kekuatan Ye Chen, mengeluarkan tangisan ketakutan saat tubuhnya menyusut dan tenggelam ke dalam danau secepat kilat. Tetapi, karena kecepatan tenggelamnya yang ekstrim, semua air danau di sekitarnya melesat 10 meter seperti ember besi. Bintik-bintik cahaya memiliki efek menghalangi deteksi kekuatan jiwa. Ye Chen menunggu lama, tetapi gurita tidak muncul lagi. Setelah mengetahui bahwa itu takut padanya, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, senyumnya segera membeku di wajahnya, karena dia telah mendengar suara mengiris udara yang terdengar seperti dari kematian itu sendiri. Dia menoleh dan melihat beberapa prajurit keluarga Gu, meskipun mata mereka terangkat. Orang yang memimpin memang Gu Ping, yang memancarkan getaran jahat namun, dia terlihat normal. Orang-orang ini telah mencuri tubuh mereka. Ye Chen bisa mengetahui keanehan segera. Ayo pergi.
Saat Guping melambaikan tangannya, semua prajurit topnya berlari ke arah Ye Chen, yang berjarak 100 meter. Sementara itu, sejumlah besar bayangan manusia buram bercampur dalam kelompok prajurit keluarga Gu, bersiap untuk menyerang ketika saatnya tiba. Senyum dingin muncul di sudut mulut Ye Chen saat dia mengangkat kedua tangannya lagi. Pedang Ki Tornado, kekuatan penuh. Dalam setiap nilai waktu napas, setiap jari miliknya akan menembakkan lusinan pedang jantung lotus seperti sinar. Jadi, dengan 10 jari dijumlahkan, ada ratusan sinar cahaya ditembakkan. Mereka tampak seperti bintang di udara, menutupi ke-10 dari mereka bersama-sama. Swoosh, swoosh, ting, ting, dang, dang. Beberapa dari mereka mengenakan peralatan pertahanan peringkat atas, sementara yang lain mengambil perisai peringkat atas. Ada setengah dari mereka yang tidak memiliki perlindungan peringkat atas, sehingga tubuh mereka ditusuk oleh pedang Ki jutaan kali, menyebabkan mereka jatuh ke tanah. Tinju kehancuran. Guping bergerak tanpa emosi, dia mengambil satu langkah ke depan, dan tanah di bawahnya terbuka saat dia mengepalkan tangan ke arah Ye Chen, yang berdiri tepat di depannya. Kekuatan tinjunya berisi kehancuran yang mendalam. Pedang hati lotus Ki hancur, jadi Ye Chen mengeluarkan pedang emasnya, melambaikan pedang emas Ki yang bengkok dengan kekuatan tinju Guping. Ledakan. Itu seperti kembang api besar yang meledak di langit. Gelombang ledakan kuat itu menyebar di daerah itu, menyebabkan banyak prajurit Guping terpesona. Kekuatan mental yang dikandungnya telah menakuti banyak bayangan manusia untuk berteriak histeris dan membersihkan area yang sangat luas. Destruction Fist. 8 gerakan. Guping memiliki cahaya dingin yang bersinar di matanya saat tubuhnya bergetar sekali, dan 7 bayangan surrealis muncul di udara. Ditambah dengan diri aslinya, ada 8 dari mereka secara total. 8 Gupings melemparkan tinju destruction masing-masing ke arah Ye Chen pada saat yang sama, gelombang ledakan yang kuat membuat ruang menjadi bengkok. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam sementara seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam, bepergian di antara celah serangan tinju. Di tengah jalan, banyak bayangan manusia yang kabur memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang, mencoba menghalangi gerakannya. Namun, Ye Chen memiliki niat pembantaian dan kehancuran pedang intens, sehingga bayangan manusia yang kabur hanya bisa memperlambatnya sedikit. Bocah ini akan menjadi fast sell yang sempurna bagiku. Aku tidak bisa membiarkannya pergi. Suara yang keluar dari ujung bawah tanah terdengar agak terburu-buru, dia belum pernah melihat jenius seni bela diri pedang dengan dua maksud pedang elemen yang berbeda. Dibandingkan dengan Ye Chen, Guping tidak ada artinya. Gaya pedang ganda, tiba tepat di depan Guping dalam sedetik, Ye Chen memegang pedang emas di tangan kanannya dan longsword hijau zamrud di kirinya. Kedua pedang itu melintas di depannya, melemparkan serangan pedang yang paling kuat ke arah Guping. Kedua sinar lampu pedang bergabung bersama menjadi sekelompok bola petir biru bertinta yang melahap Guping segera. Ledakan, petir dan kilat bergerak seperti ular saat seluruh tubuh Guping terhempas, berdarah di seluruh. Ye Chen memamerkan tubuhnya untuk menghindari prajurit keluarga Gu lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening sambil berpikir pada dirinya sendiri, saya harus menyelesaikan ini dengan cepat. Ada yang tidak beres di sini. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, dia meletakkan kedua pedangnya kembali ke sarungnya dan kemudian mengeluarkan setengah langkah pedang besarnya. Tubuh pedang itu seperti seberkas cahaya listrik, dia menikamnya sekali, dan kecepatan pedang terus meningkat. Mencapai sampai akhir, itu hampir sepenuhnya mengabaikan jarak fisik di antara keduanya. Swoosh! Dalam sekejap, tenggorokan Guping ditusuk, dan matanya langsung kehilangan kilau. Sangat dekat. Pada saat kritis itu, bayangan manusia kabur itu keluar dari tubuh Guping, jadi itu tidak tersentuh oleh serangan pedang Ye Chen. Jika itu terkena niat pedang pembantaian dalam serangan itu pasti akan terluka parah. Meledak. Prajurit keluarga Gu yang tersisa mengelilingi Ye Chen dan cahaya terang tiba-tiba bersinar dari tubuh mereka sebelum mereka meledak dengan agresif. Ki peledakan berlapis satu sama lain, mampu melukai sebagian besar prajurit tingkat Master Sea of Souls Realm. Selain itu, pertahanan adalah kelemahan Ye Chen, jadi peringatan bahaya melintas di benaknya tidak seperti sebelumnya. Dia melakukan seni pedang teratai hijau yang jarang digunakan, dan lampu pedangnya berubah menjadi teratai hijau yang melindunginya di dalam sementara dia dengan cepat menambah lapisan pelindungnya Yuan Zhen, mencoba untuk memblokir kekuatan meledak. Ledakan, retakan bawah tanah yang dalam hampir runtuh, menyebabkan gunung besar di atasnya mengembangkan tanda besar. Aku harap kamu tidak mati. Jika kamu melakukannya, itu akan sia-sia. Seni bela diri yang meledak ini sebenarnya bukan seni bela diri rahasia eksklusif keluarga Gu. Bahkan, itu sebenarnya milik pemilik iblis.
Kehendak iblisnya bisa mencuri tubuh orang lain dan juga meledakkannya. Itu bisa menyebabkan kerusakan besar pada musuh, dan itu tidak akan menjadi bumerang dan melukai dia sama sekali, karena tidak ada kekuatan mental yang terlibat, itu hanya ledakan Yuan Zhen murni. Cahaya menghilang, mengungkapkan Ye Chen yang berdarah. Dia nyaris berdiri, pedangnya jatuh ke tanah untuk membantunya menjaga keseimbangan. Haha, dia tidak mati. Tapi, bahkan jika kamu tidak mati, tubuhmu telah terluka parah, dan jiwamu pasti benar-benar lemah dan rentan sekarang. Sungguh momen yang sempurna untuk mencuri tubuhmu. Bayangan manusia buram yang tak terhitung jumlahnya bergerak dan melompat ke arah Ye Chen. Ye Chen menggunakan niat pembantaian dan kehancuran pedang untuk mengibaskan kekuatan bayangan manusia yang kabur. Tapi, kelemahan sesaat dari jiwanya telah menyebabkan niat pedangnya melemah juga. Jika dia ingin melakukan seni tubuhnya yang abadi, itu akan membakar banyak Zhen Yuan miliknya, yang akan membutuhkan pelet khusus untuk diisi ulang. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk mengambil pelet sama sekali. Dengan tubuhnya terluka parah dan jiwanya menjadi sangat lemah juga, Ye Chen saat ini adalah dirinya yang paling lemah sepanjang masa. Tepat pada saat itu, bayangan manusia yang paling kuat muncul dari Guping sebelum melompat ke arah Ye Chen. Tanpa terlalu banyak penyumbatan, itu berhasil crawl ke dalam tubuhnya. Namun, pada saat kritis sebelum itu bisa berhasil mengambil alih tubuh Ye Chen, penyinaran mental yang paling cerah bersemi dari dalam tubuhnya, dan bayangan sesepuh muncul. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang dapat mengatakan bahwa itu memang Raja Naga dari Istana Dewa Langit Naga. Dia, proyeksi mental Raja Naga berteriak, dan kekuatan mental yang tak terlihat menyebar, menyebabkan semua bayangan manusia buram menghilang sepenuhnya. Apa? Kekuatan mental peringkat 7. Suara kaget muncul dari ujung terdalam dari celah bawah tanah. Semakin kuat semangat bela diri, semakin sulit untuk membuat kemajuan. Tapi, begitu seseorang berhasil melewatinya, peningkatan daya akan lebih jelas juga. Meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara peringkat 5 dan 6, kekuatannya akan beberapa kali lebih kuat, sementara kesenjangan antara peringkat 6 dan 7 akan lebih besar daripada perbedaan sebelumnya. Jika roh bela diri peringkat 5 adalah roh bela diri Raja Prajurit, maka peringkat 7 akan menjadi roh bela diri tingkat Kaisar. Siapapun yang ada di dalamnya bisa membunuh seorang prajurit tingkat Master Sea of Souls Realm dengan satu tatapan, dan itu adalah kesenjangan antara kekuatan mereka yang mustahil untuk diabaikan. Makhluk yang berada di celah bawah tanah juga memiliki roh iblis tingkat tinggi pangkat 7, tetapi proyeksi iblis yang dia kirimkan hanya memiliki pangkat 5. Bahkan iblis utama hanya akan memiliki roh iblis peringkat 6, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung melawan roh peringkat 7. Karena itu, mereka semua telah hancur dengan dia. Sementara itu, suara bawah tanah membuat suara yang dalam. Meskipun kehilangan satu iblis tidak akan ada artinya, dan kehilangan 10 sekaligus akan baik-baik saja, kehilangan ratusan dari mereka bersama dengan yang utama akan menjadi masalah serius. Meskipun kehilangan iblisnya tidak membuat dampak pada roh iblisnya, karena efek sampingnya akan muncul langsung pada jiwanya yang akhirnya pulih ke kondisi puncak telah terluka ke inti. Tanpa pemulihan obat-obatan yang efektif, setidaknya diperlukan beberapa dekade baginya untuk pulih. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya sebelumnya? Prajurit raja yang telah mencapai peringkat 6 dapat meninggalkan proyeksi kemauan jiwa di lautan jiwa orang lain, yang tidak akan muncul secara normal, tetapi pada saat-saat kritis kehidupan dan kematian. Aku meremehkan itu, bocah kecil, semua salahku. Orang pembawa sial. Makhluk yang bergumam pada dirinya sendiri, suaranya menurun dan penuh penyesalan. Setelah melukai jiwaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi sekarang? Bahkan jika aku harus mengambil risiko lebih banyak kerusakan pada jiwaku, aku akan mendapatkan tubuhmu. Merayu, merayu. Angin jahat yang agresif meraung ketika puluhan bayangan manusia buram muncul dari bagian bawah tanah yang lebih dalam. Yang terkemuka adalah dua proyeksi kehendak iblis utama. Karena kenyataan bahwa makhluk itu tidak jauh dari danau, jarak antara kedua belah pihak menurun drastis. Dengan kehendak mental Raja Naga melindunginya, Ye Chen mendapat kesempatan untuk menelan pelet untuk memulihkan Yuan Qi-nya. Dengan cukup Yuan Qi di tubuhnya, Ye Chen segera menggunakan seni bela diri yang abadi. Saat dia melakukannya, tubuhnya yang terluka parah mulai pulih dengan kecepatan yang jelas. Setelah beberapa kedipan, luka di tubuhnya menghilang sepenuhnya, dan jiwanya mulai mendapatkan kembali kekuatannya juga. Dia bisa merasakan pikirannya kembali dalam kendali. Ledakan yang sangat kuat, mengembuskan napas perlahan dan dalam, Ye Chen masih takut dengan apa yang telah terjadi. Mereka adalah prajurit Real of Sea Souls yang telah meledak.
Lautan jiwa rilem Zhen Yuan sangat kuat, karena mereka sudah akan membentuk lautan Zhen Yuan di dantian mereka. Oleh karena itu, dalam jarak dekat, ledakan pasti akan dapat melukai prajurit tingkat Master Sea of Souls Realm. Untungnya, masih ada jarak 100 meter antara Ye Chen dan ledakan. Oleh karena itu, meskipun kekuatan meledak mereka telah digabungkan bersama, kekuatan efektifnya sebenarnya sama dengan hanya satu prajurit Sea of Souls Realm yang meledak. Ye Chen, proyeksi kehendak mental ini hanya bisa bertahan 15 menit. Setelah periode waktu itu akan hilang sepenuhnya. Proyeksi Dragon King berkata pada Ye Chen. Ye Chen bertanya, Senor Dragon King, apakah Anda benar-benar berbicara kepada saya? Yang terakhir tidak menjawab. Ternyata itu adalah kalimat yang dia tinggalkan bersamaku ketika dia meninggalkanku kekuatan mental. Melihat bahwa Raja Naga tidak menjawab, Ye Chen tahu bahwa itu tidak benar-benar terhubung dengan Raja Naga yang bisa membuatnya benar-benar berbicara dengannya. Aku akan menemukan tanaman tanpa bayangan lebih dulu. Tubuhnya berkedip ketika ia terbang lebih dalam ke celah. Dia perlu menemukan tanaman itu dalam 15 menit. Jika tidak, maka dia harus menyerah dan segera pergi. Dibandingkan dengan hidupnya, satu tanaman tanpa bayangan tidak akan sia-sia sama sekali. Banyak bayangan manusia buram menabrak Ye Chen, tetapi mereka tidak membuang serangan. Mereka tampaknya takut akan kekuatan kehendak Raja Naga. Mereka menunggunya menghilang, karena semua kekuatan memiliki keterbatasan mereka, dan tidak mungkin untuk bertahan selamanya. Tidak di sini. Tidak ada di sini juga. Di mana tanaman tanpa bayangan ini? Ye Chen agak stres. Sudah setengah jalan selama 15 menit itu. Jika dia tidak dapat menemukannya lebih cepat, maka dia harus menyerah. Qi Yin ekstrim sangat berat di daerah lain, jadi mengapa sangat ringan di sini? Tampaknya cukup netral di sini. Tiba di gua yang agak ramai, Ye Chen bisa merasakan sedikit perbedaan. Tanaman tanpa bayangan dapat tumbuh dalam Qi Yin ekstrim yang berat, dan kekuatan yang dikandungnya akan agak netral, tidak mudah untuk dirasakan. Dapat digunakan untuk berkultivasi obat-obatan dan membuat efek medis tanpa bayangan, tidak berbentuk, tidak berwarna, dan tidak berbau. Itu adalah salah satu tanaman roh peringkat atas, dan tak ternilai harganya. Informasi tentang tanaman tanpa bayangan melintas melewati benak Ye Chen. Mungkin ada Shadow-less Plan di area ini. Membiarkan seteguk Qi tidak murni, dia mendorong kekuatan jiwanya dan mulai mencari inci demi inci. Setelah beberapa lama, dia menyadari bahwa sudut di sebelah kiri gua sepertinya tidak memiliki Yin Qi sama sekali. Qi netral menyebar dalam bentuk lingkaran. Itu berarti bahwa pusat sumber akan berada di tempat pabrik tanpa bayangan itu. Mengusir, dia terbang dan membungkuk tubuhnya untuk mencari. Swoosh! Tiba-tiba, telapak tangannya merasakan beberapa daun. Mereka bergetar dan mengeluarkan suara kecil, tetapi dia masih tidak bisa melihat apa-apa dengan matanya. Tanaman tanpa bayangan. Matanya cerah saat tangan kanannya membentuk pisau. Dia menjatuhkan saya tepat ke tanah dan menarik tangannya bersama dengan lumpur di tanah. Sekarang, aku akhirnya bisa pergi. Meskipun dia tidak bisa melihat tanaman tanpa bayangan, dia yakin itu benar di tangannya. Tanpa pemikiran lain, dia memasukkan semua itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik untuk kembali ke tempat asalnya. Kecepatannya telah didorong ke batasnya. Kembali ke danau, dia tidak mengurangi kecepatannya dan terus terbang. Kamu ingin pergi. Makhluk itu bisa merasakan perubahan melalui kehendak iblisnya, jadi itu membuat ejekan dingin sebelum mendorong semua kehendak iblisnya melalui batu dan diblokir tepat di depan Ye Chen. Iblis akan mengebor. 4 bayangan manusia buram telah digabungkan bersama dan berubah menjadi bor tak berbentuk yang tiba-tiba mulai menembus ke lapisan pelindung Ye Chen. Bayangan Raja Naga berteriak sekali ketika dia mengulurkan tangannya untuk memblokir iblis akan mengebor. Akan kulihat berapa banyak dari ini yang bisa kau blokir. Lebih banyak latihan iblis akan muncul dari arah yang berbeda, menyerang ke arah Ye Chen dengan keras. Proyeksi kekuatan kehendak Raja Naga telah menghancurkan ratusan kehendak iblis dan satu kehendak iblis utama, dan kemudian kembali ke kekuatan pertahanan normal. Raja Naga telah mengatakan itu sebelumnya saat dia memproyeksikan kekuatan yang hanya akan dipicu oleh serangan, sehingga tidak memiliki kekuatan menyerang. Ye Chen tidak tahu mengapa itu benar-benar menyerang kehendak iblis sebelumnya dia berpikir bahwa mungkin itu karena mereka mencoba untuk mendapatkan tubuhnya, yang telah mengingatkan kekuatan kehendak Raja Naga dan membuatnya melawan. Saat itu memblokir 2 iblis akan latihan dengan kedua tangannya, yang tersisa mendarat ke tubuh Raja Naga, membawa lingkaran pola di atasnya. Bayangan Raja Naga meredup sedikit, tapi itu masih tidak membiarkan iblis akan melakukan latihan menembus garis pertahanan. Sial, jika masih tidak berhasil kali ini,
maka itu akan menjadi pemborosan energi total. Makhluk yang berada di bawah tanah telah membuat keputusan saat dia menyatu selusin bayangan manusia, membentuk menjadi bor setan besar yang tajam. Itu membuat suara mengiris udara sebelum mendarat ke proyeksi Raja Naga. Retak. Dengan itu, celah muncul pada proyeksi. Karena itu hanya kekuatan mental peringkat 7, itu tidak bisa bertahan selamanya juga. Melihat bahwa hanya satu serangan yang tidak mencukupi, kehendak iblis normal yang tersisa telah menyatu bersama, membentuk bor iblis besar lainnya yang mendarat ke bayangan lagi, membuat proyeksi penuh retakan seperti bola kristal yang sebentar lagi akan pecah. Tidak baik, mata Ye Chen meremas bersama saat dia bisa merasakan bahaya yang masuk. Mengusir. Pada saat itu, lapisan cahaya pedang muncul di depan tubuhnya ketika dia menyerah pada rute yang direncanakan untuk menembak bagian atas celah. Itu hanya puluhan mil jauhnya dari permukaan. Bahkan jika dia harus melakukan perjalanan di sela-sela bebatuan, itu hanya akan membutuhkan waktu yang lama. Tubuhnya seperti seberkas cahaya pedang saat ia melakukan perjalanan di antara bebatuan. Bahkan jika dia menemukan batu logam, dia akan mengebor dengan mudah sambil memunculkan sejumlah besar bunga api. Kamu masih ingin lari? Iya. Semua wasiat iblis normal telah menghilang, dengan hanya 2 wasiat iblis utama yang tersisa. Mereka mengabaikan penyumbatan batu-batu itu saat bepergian dengan kecepatan yang ekstrim, yang puluhan kali lebih cepat dari Ye Chen. Oleh karena itu, mereka muncul di depan Ye Chen dalam sepersekian detik. Istirahat. Salah satu wasiat iblis utama berubah menjadi wasiat iblis yang menghancurkan proyeksi kehendak mental Raja Naga, mendorongnya untuk merangkak kembali ke lautan jiwa Ye Chen. Kesal, Ye Chen mengeluarkan pedang bencana gunturnya saat itu terjadi, membawa niat pedang pembantaian dan kehancuran. Meskipun itu tidak bisa meningkatkan kekuatan niat pedangnya, dengan pedang di tangannya, dia bisa merasakan niat pedangnya menjadi lebih padat dan lebih tajam. Swoosh! Pergi melalui salah satu wasiat iblis, Ye Chen mengikutinya dengan cepat. Itu semua tidak berguna. Wasiat iblis terakhir cukup kuat, mencapai tingkat puncak peringkat 6. Meskipun niat pembantaian dan penghancuran pedang Ye Chen bisa membatalkan wasiat iblis, tetapi dalam kondisi di mana perbedaan pangkat terlalu besar, efeknya akan hampir diabaikan. Jadi, tubuh iblis utama ini akan mengikuti tepat di belakang Ye Chen, mencoba melahap tubuhnya lagi. Dia bisa merasakan lautan jiwanya mulai berebut, akan dikendalikan lagi. Seluruh proses memiliki tubuh seseorang dicuri akan sangat mengerikan. Setelah itu mulai terjadi, orang yang sedang diproses akan merasa bahwa tangan dan kakinya kehilangan kendali, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menonton itu terjadi perlahan. Setelah itu selesai, tubuh orang itu tidak akan lagi menjadi milik orang itu lagi. Jiwa mereka akan diambil dan diubah menjadi milik orang lain, dan kenangan itu akan dimiliki oleh orang lain juga. Ye Chen tidak bisa membayangkan mengapa Demon bayangan itu berbeda dari berita yang dia dapatkan dari pavilion. Bahkan yang paling normal pun sangat kuat. Haha, setelah aku mendapatkan Vessel ini, aku perlahan bisa memperbaiki apa yang telah hilang sebelumnya. Mungkin Vessel ini bahkan bisa mencapai alam kehidupan dan kematian suatu hari dan menjadi Raja Pedang Langka. Dengan itu, ditambah dengan kekuatan spesialku, tidak ada yang akan menjadi lawan saya di masa depan. Makhluk bawah tanah senang. Tubuh kehendak iblis utama hampir sampai ke tubuh Ye Chen. Kekuatan mental yang kuat mulai menyapu kecerdasan Ye Chen dan tanda jiwanya yang istimewa. Saat itulah ketika roh pedang pembantaian Ye Chen mulai bergetar dengan gila. Pada saat yang sama, roh pedang kedua mulai bergetar juga, seolah-olah mereka berdua merasakan bahaya. Sementara itu, elemen kehancuran mengalir keluar, memasukkan dirinya ke dalam roh pedang kedua. Merayu, warna roh pedang kedua berubah menjadi hitam, bahkan mewarnai ujung pedang. Selanjutnya, gelombang niat pedang kehancuran selesai meledak, bergabung dengan niat pedang pembantaian dan menyerang penyerang. Apa? Tidak. Teriakan datang dari ujung bawah tanah. Maksud pedang pembantaian dan kehancuran ada di sana untuk waktu yang lama. Karena potensi ekstrim mereka melawan semua kejahatan, mereka mendorong keinginan iblis utama dengan kuat. Setelah beberapa saat, yang terakhir terus didorong keluar. Dan itu belum berakhir, karena hanya ada satu kehendak iblis, dengan tidak ada yang mendukungnya. Sebaliknya, niat pedang pembantaian dan penghancuran meningkat dengan cepat dan mempertahankan kondisi puncaknya. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama untuk niat pedang Ye Chen untuk mendorong keluar kehendak iblis utama. Itu seperti lingkaran setan, semakin lemah kekuatan iblis utama, semakin cepat niat pembantaian dan kehancuran yang mendorongnya keluar. Setelah 2 atau 3 kali kedipan, itu benar-benar hancur bahkan sebelum didorong sepenuhnya keluar dari tubuh Ye Chen.
Sial, bahkan alam semesta tampaknya membantu bocah cilik itu. Tidak sebelumnya, tidak juga setelah itu, pada saat yang tepat ini dia memutuskan untuk membuat terobosan. Setelah kegagalan yang konsisten, keberadaan di dunia bawah tanah menjadi putus asa, bahkan mulai mengutuk alam semesta. Setelah berabad-abad ia disegel untuk di dunia bawah tanah, hari di mana segel dilepaskan akhirnya tiba, dan ia berhasil dengan mudah membentuk formasi iblisnya untuk keluar dan bergerak. Tapi, dia tidak bisa meramalkan bahwa dia akan menghadapi nasib buruk semacam ini lagi setelah hanya 1 tahun kebebasan sedikit, dan bahwa jiwanya akan terluka seburuk ini berturut-turut. Bahkan inti jiwanya telah terluka, yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk pulih. Tentu saja, apa yang membuatnya paling marah adalah bahwa Ye Chen, kapal miliknya, sangat langka dan sempurna. Dia tahu bahwa begitu dia menangkap Ye Chen, bahkan jika dia harus disegel di dunia bawah tanah selamanya, dia masih bisa menjadi salah satu raja pedang tertinggi dan menggunakan tubuh orang lain untuk mencapai puncak dunia. Dan fakta bahwa itu berhasil sampai saat kritis terakhir memberinya semacam kejutan yang orang biasa tidak akan pernah bisa mengerti. Aku sangat marah dan benci. Aku benci Kaisar Bintang itu dengan hasrat membara yang telah menyegelku di dunia bawah tanah ini. Aku benci Raja Pertempuran yang telah menggunakan niat pedang abadi untuk melukai jiwaku dengan sangat buruk sehingga berhasil untuk mencapai kembali ke puncaknya hanya hari ini. Dan aku membenci bocah itu bahkan lebih, yang mengubah 100 tahun kerjaku menjadi ketiadaan. Ketiganya pastilah musuh bebuyutan hidupku. Tapi, bahkan jika itu memang benar, aku harus membuatnya keluar. Dan, aku akan membuatkanmu kapalku. Surat iblis yang dia kirimkan sudah hilang sepenuhnya sekarang. Dia sudah menyerah mencoba mendapatkan tubuh Ye Chen, sejak saat itu juga, jiwanya sudah terluka parah. Bahkan jika dia terus membentuk formasi kehendak iblisnya, itu tidak akan sekuat sebelumnya. Selain itu, dua niat pedang Ye Chen membatalkan kekuatan kehendak iblisnya, jadi itu hanya akan membuang-buang waktu dan usaha. Setelah mengutuk semua orang di pikirannya, dia akhirnya tenang dan kembali tidur nyenyak. Ledakan, permukaan tanah retak terbuka dan Ye Chen melesat keluar dari bawah. Itu sangat berbahaya. Berdiri di bawah sinar matahari, Ye Chen merasa jauh lebih baik. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa ini bukan hanya celah yang mengarah ke dunia bawah tanah. Pasti ada semacam rahasia besar yang disembunyikan di sini, terutama fakta bahwa setan tanpa bayangan ini bahkan entah bagaimana berhasil bersatu dan menyerang sebagai suatu entitas. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh Shadows Demon normal, karena mereka seharusnya hanya kehendak iblis yang bisa memiliki orang. Tetapi, seperti halnya bakat jiwanya, ia membutuhkan tekanan dan ancaman yang cukup untuk mendorongnya tumbuh lebih cepat. Sebelumnya, ketika dia menghadapi pejuang yang kuat dari keluarga Ao, dia berhasil melatih tubuhnya yang abadi untuk diselesaikan dan kali ini, ketika dia akan kehilangan tubuhnya sendiri karena kehendak jahat, dia mengeksplorasi potensinya dan berhasil menanamkan roh pedang keduanya dengan niatnya dan membentuk roh pedang penghancur juga. Pemeringkatannya seperti roh pedang pembantaian, yang juga akan berada di peringkat tingkat puncak 4. Tapi, menilai pada kekuatan, itu akan jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya, mampu mengeluarkan kekuatan yang akan bernilai peringkat puncak tingkat 5 meskipun roh pedang penghancur belum bisa mencapai peringkat 6, itu akan jauh lebih dekat dengan itu sekarang. Kamu kehilangan beberapa dan kamu memenangkan beberapa. Memang selalu seperti ini. Menghadapi iblis tanpa bayangan yang bahkan lebih menakutkan daripada rumor adalah nasib buruknya, tetapi berhasil membentuk tujuannya roh pedang Ksen adalah keberuntungannya. Ketika seseorang tidak dapat menentukan apakah itu murni keberuntungan atau kurang beruntung, maka semua orang dapat menyebut itu adalah momen yang menggantung antara hidup dan mati. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal selama ini, aku harus pergi sekarang. Tanpa melihat perubahan samudera jiwanya, dia memflash tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya biru, melesat ke kejauhan. Segera, dia menghilang sepenuhnya dari tempat itu. Setelah sekitar 15 menit, ruang yang tampak seperti cermin muncul di atas celah bawah tanah dan tiba-tiba meledak. Sementara itu, gelombang ki kehancuran mengerikan menyebar di sekitar ruang retak. Itu menabrak banyak gunung, juga membuka permukaan tanah. Mengusir, sosok manusia berjalan keluar dari ruang surrealis sementara ruang perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri di belakangnya. Itu adalah seorang pria berusia 60-an, mengenakan jubah panjang berwarna kuning cerah. Dia memiliki wajah yang jernih tetapi kurus yang memiliki garis-garis indah, yang membuatnya terlihat cukup rapi. Kepala penuh rambut putih keabu-abuan menari-nari di udara, membuat udara di sekitar mereka terus berputar. Matanya melihat ke tanah dan ke ujung celah. Tubuh Ping Er. Elder telah menemukan mayat Gu Ping,
matanya penuh dengan niat pembantaian. Siapa? Siapa yang membunuh Pinger? Elder berjubah kuning menghancurkan tek batu giok redup di tangannya dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Keluarga Gu di East Royal City adalah keluarga peringkat 5 di mana seorang prajurit tingkat raja dengan gelar kaisar dilahirkan, Kaisar Timur. Bahkan saat ini ketika keluarga Gu tidak lagi kaya dan berkuasa, tidak ada yang berani meremehkan mereka, karena mereka memiliki dua pejuang Raja-Raja Timur dan Raja Penghancur. Yang pertama telah mewarisi warisan Kaisar Timur, maka judulnya Raja Timur kekuatannya luar biasa mengerikan. The Destruction King telah menemukan caranya sendiri dalam seni bela diri dan memahami kehancuran langka yang mendalam, oleh karena itu gelarnya. Kekuatan kehancurannya bahkan lebih kuat daripada prajurit raja lainnya di peringkat yang sama. Dan yang lebih tua di sini memang Raja Penghancuran. Sebagai keluarga peringkat 5 yang telah ada selama ribuan tahun, keluarga Gu memiliki istana kehidupan di mana mereka menyimpan sebagian besar tek giok kehidupan. Meskipun, mereka tidak melayani tujuan sebanyak itu, dan hanya digunakan untuk menandai kehidupan tokoh-tokoh penting. Jika ada orang yang mati, tanda kehidupan akan kehilangan cahayanya juga, menginformasikan keluarga kematian prajurit itu. Gu Ping telah mencapai kekuatan tingkat master pada usia yang sangat muda, jadi dia tidak diragukan lagi salah satu anggota penting keluarga Gu, dan juga prajurit yang paling banyak mereka investasikan. Oleh karena itu, pada saat teknya meredup, semua orang di keluarga Gu merasa khawatir, bahkan Raja Penghancur itu sendiri. Begitu dia menemukan berita itu, dia menggunakan tek giok kehidupan lain yang dibawa Gu Ping bersamanya untuk menemukan keberadaan tubuhnya. Dia kemudian menempuh jarak 50 juta mil untuk tiba di TKP segera. Tapi jelas, si pembunuh telah lama pergi, dan hanya mayat Gu Ping yang ada di sana. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya ketika dia menutup matanya. Kekuatan jiwa meledak dan menyebar dari antara kedua alisnya, menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. 1000, 5000, 10.000, 15.000 mil setelah mencapai kejauhan, dia masih tidak melihat ada yang curiga. Tiba-tiba, sekelompok cahaya putih menyala melintas di antara alisnya, ketika kekuatan jiwanya meningkatkan jangkauan deteksi. Ketika kekuatan jiwanya melewati seorang pria muda dengan warna biru, dia tidak memikirkannya sama sekali, karena pria muda itu hanya pada tingkat puncak alam laut awal jiwa. Bahkan jika dia bisa melakukan pertarungan lintas alam, tidak mungkin baginya untuk membunuh Gu Ping, yang memiliki kekuatan tingkat master. Jika pemuda berbaju biru itu curiga, maka banyak orang akan curiga, karena ia telah menemukan setidaknya lusinan prajurit yang memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada pemuda berbaju biru itu. Beberapa dari mereka bahkan membuat Raja Penghancuran berpikir dua kali sebelum berpikir untuk terlibat, karena setiap jenius bela diri muda yang kuat datang dari latar belakang yang kuat. Tidak, tidak ada. Dia menarik kembali kekuatan jiwanya, tampak muram dan kesal. Ledakan. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya ke tanah. Tiba-tiba, tanah berguncang dan retakan besar terbuka di permukaan tanah. Tanah di bawah muncul perlahan, akhirnya mencapai ketinggian tanah. Di lantai atas, Gu Ping dan mayat prajurit keluarga Gu yang perkasa muncul di depannya. Namun, wajah mereka membuat mereka sulit dikenali, karena semua kepala dan anggota badan mereka hilang. Sepertinya ada semacam ledakan di sini sebelumnya. Hanya bagian tubuh yang dilindungi oleh armor peringkat atas yang aman dari kehancuran. Tetapi bahkan di sana, daging di dalamnya semuanya busuk. Jika bukan karena baju besi peringkat atas Gu Ping dan tek giok kehidupan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa orang di belakang adalah Gu Ping. Hah, Ki ini. Kedua tubuh itu diangkat ke tanah. Raja Destruction mengerutkan kening. Dia merasakan gelombang Yin Qi yang sangat aneh. Rasanya seperti itu berasal dari semacam krip pelatihan seni iblis, membuatnya sangat tidak nyaman. Dia bahkan bisa merasakan sedikit ancaman darinya. Tidak heran Ping Erku akan mati di sini. Ternyata ada prajurit Raja Iblis di sini yang tampaknya terluka sekarang, atau disegel. Retak, tubuhnya melintas, dan tanah di bawahnya tiba-tiba tenggelam. Zhen Yuan pelindung di sekelilingnya melewatinya seperti memotong tahu, bepergian melalui tanah dengan mudah dan mengebor bagian dalam tanah. Dengan hanya sedikit mengguncang tubuhnya, dia tiba di tempat Gu Ping meninggal. Tentu saja, tanah sudah diangkat olehnya, jadi itu hanya Rerun Mahadewa. Setelah memeriksa dengan cermat, ia terbang ke celah vertikal yang ada di ujung terdalam. Dia sangat cepat sehingga tidak berbeda dengan teleportasi. Saat dia mendekati celah, makhluk di bawah tanah terbangun. Sebelumnya, dia tertidur lelap karena itu, dia tidak merasakan kedatangan Raja Kehancuran. Makhluk itu hanya terkejut ketika prajurit itu hampir sampai ke tempat dia bersembunyi.
Prajurit alam kehidupan dan kematian. Tidak bagus. Tempat ini tidak lagi cocok untuk tinggal sekarang, orang pembawa sial. Itu akan membuang-buang energiku lagi. Sebelum aku pergi, aku akan memberinya pelajaran. Melalui celah segel, saya pikir saya bisa membuang serangan mental full rank ketika dia dekat. Keberadaan di bawah tanah sepertinya tidak terlalu mengkhawatirkan Raja Kehancuran. Melewati celah, Destroy King tiba di tempat paling gelap di mana udaranya tebal dan penuh dengan medan listrik tak berbentuk. Bahkan pendeteksian kekuatan jiwanya tampaknya menjadi lebih lambat, sepertinya juga dipelintir. Kesal, di ujung yang dalam, suara kecil keluar dari suatu benda di suatu tempat. Sementara itu, gelombang iblis mengerikan akan melesat, menyerang ke arah Raja Kehancuran. Swoosh! Sinar iblis sudah akan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi realitas, menghancurkan dinding batu di belakang Raja Destruction secara instan. Tiba-tiba, semuanya berubah menjadi abu. Sementara itu, meskipun Raja Kehancuran datang dengan kekuatan penuh, dia terluka saat itu dan darah keluar dari sudut mulutnya. Itu terlalu kuat dari kehendak iblis, yang setidaknya peringkat puncak tingkat 7. Meskipun dia berhasil menggunakan roh bela diri untuk melawan sedikit, serangan itu tampaknya masih berhasil mendarat di atasnya. Sial, aku akan membiarkanmu pergi kali ini, tapi lain kali aku akan membuatmu memohon padaku untuk membunuhmu. Suara mungil itu bisa dengan mudah dilewatkan jika tidak didengarkan dengan hati-hati, dan hanya ada sedetik sebelum berhenti tiba-tiba. Raja Kehancuran mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya, tetapi dia kemudian mulai bertanya-tanya. Dia merasa bahwa seorang prajurit Raja Iblis yang terluka atau tersegel tidak akan menjadi ancaman sama sekali, tetapi serangan terbatas itu masih berhasil melukainya, meskipun itu hanya proyeksi mental. Kalau begitu, tanpa segel, bahkan 10 dari dia mungkin tidak cukup. Ada begitu banyak tempat dengan guk-guk laut. Beberapa dari mereka adalah setan dan binatang buas yang tidak bisa dibunuh, jadi mereka harus dijauhkan. Jadi, kematian Ping Er tidak dapat disalahkan pada siapapun. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena datang ke ini tempat. Dia datang untuk menemukan pembunuh Guping, tetapi sekarang tahu bahwa tidak akan ada orang yang bisa dia balas dendam atas kematian yang terakhir. Setelah terbang 4 juta mil dalam sekali jalan, Ye Chen akhirnya berhenti. Itu adalah kelompok normal pegunungan di dalam Sky Martial Region, dan sepertinya tidak ada daerah pemukiman di sekitar sini. Dalam pendeteksian jiwanya, dia bisa melihat beberapa pemburu masuk dan keluar dari gunung pada beberapa kesempatan yang langka yang paling kuat hanya ada di dunia realitas kondensasi, sedangkan yang paling lemah hanya manusia. Dalam setengah tahun terakhir, aku tidak pernah punya waktu atau suasana hati untuk berlatih, jadi perasaanku yang mendalam telah terjebak di tahap itu begitu lama sekarang. Baiklah, aku akan berlatih sebentar di sini dan mencoba membuat terobosan lain. Tubuhnya menarik garis indah di udara dan dia menghilang ke pegunungan. Kelompok gunung memang tidak sebesar itu, tapi itu dibandingkan dengan Sky Martial Region. Di dunia lama Ye Chen, itu sudah dianggap besar, karena mencakup 7 hingga 800 mil. Setelah berputar-putar di udara beberapa kali, Ye Chen memilih tempat yang indah dengan sungai, gunung, dan bahkan air terjun untuk tinggal selama periode waktu berikutnya. Guyuran. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, seekor ikan aneh yang tampak jahat keluar dari danau. Panjangnya 10 meter dan penuh paku ekornya memiliki kait seperti kalajengking, yang tampak mengerikan mulutnya penuh dengan gigi tajam yang tampak seperti jarum besi besar. Ia juga memiliki 2 sirip punggung yang tampaknya telah bermutasi, karena keduanya lebar dan panjang, memungkinkannya untuk melompat ke langit tanpa benar-benar menggunakan kekuatan iblisnya. Kecepatannya ekstrim, tidak lebih lambat dari burung-burung di langit. Kekuatan ikan aneh berada di peringkat 9, yang setara dengan prajurit Sea of Souls Realm manusia. Ditambah dengan mutasinya, kekuatannya bahkan akan lebih besar dari binatang buas di alam yang sama. Kemarahannya juga agak pendek. Kedatangan Ye Chen tampaknya sudah mengancamnya, jadi itu menjangkau keluar dari air dan mencoba menyerangnya. Ye Chen tersenyum ringan, tangan kanannya membelai tanda binatang di pinggangnya. Mengusir. Detik berikutnya, serigala mimpi makan muncul. Rambutnya merah, dan dahinya penuh dengan mata yang tampak aneh. Sudah lama bagi serigala di ruang nyata, sehingga cakar kedua mendarat di tanah, ia meraung keras. Ikan aneh itu ketakutan, karena serigala itu 1 tingkat lebih tinggi dari dirinya sendiri. Akibatnya, getaran binatang peringkat 10 jelas lebih kuat dari itu. Namun, binatang buas ini jelas memiliki kecerdasan untuk mengenali level kekuatan. Setelah menyadari bahwa serigala hanya kuat dalam peringkat dan kekuatan pertempurannya mungkin tidak setinggi itu, ia juga mengeluarkan erangan aneh dan menyeramkan dari mulutnya.
Siripnya yang seperti sayap mengepak dan tubuhnya yang besar menyerang ke arah binatang serigala. Serigala melihat bahwa ada binatang buas yang berani menantangnya, sehingga mata di dahinya terbuka sebagai tanggapan. Dengan itu, cahaya dingin bersinar dari mereka, segera menutupi ikan yang tampak aneh. Gerakan ikan melambat seolah-olah dalam mimpi, matanya kehilangan kilau. Itu memang binatang bermutasi, karena bahkan berhasil melarikan diri dari mimpi yang diciptakan serigala. Tapi tentu saja, itu karena luka di jiwa yang terakhir belum sepenuhnya pulih. Jika tidak, bahkan prajurit Real of Sea Souls harus peduli tentang kehebatannya. Begitu seseorang ceroboh, mereka akan segera disergap. Dengan teriakan ketakutan itu, ikan tidak berani tinggal lebih lama karena berbalik untuk menyelam ke danau lagi. Kamu bisa bergerak di sini, tapi jangan lari jauh. Tanpa terlalu peduli tentang ikan, Ye Chen memberitahu serigala, dan yang terakhir mengangguk. Mengusir. Dengan itu, ia melesat ke gunung segera, siap untuk menikmati kebebasannya. Menggelengkan kepalanya, Ye Chen melihat kembali ke sekelilingnya. Itu ruang yang cukup besar di belakangnya ada gunung-gunung hijau tempat banyak air terjun kecil mengalir. Air alami disaring dari dalam celah-celah batu gunung. Beberapa tempat tenggelam, membentuk kolam yang dalam dan tidak terlalu kecil. Di depan gunung, ada sebuah danau jernih terang yang sepertinya tak ada habisnya. Cahaya terpantul di permukaan, sementara banyak ikan yang tampak berbeda akan melompat keluar dari air dari waktu ke waktu, membuatnya tampak agak berwarna. Pemandangan yang bagus, tapi itu tidak akan bertahan selamanya. Ye Chen tidak terpengaruh oleh pemandangan di depannya. Sebaliknya, semakin cantik pemandangannya, semakin dia terinspirasi untuk menjadi lebih baik. Lagi pula, dia tahu bahwa sesuatu yang indah akan menghilang suatu hari, dan hanya kekuatannya yang akan bersamanya selamanya. Duduk di atas batu di bawah air terjun, matanya tertutup saat dia mempelajari perubahan di lautan jiwanya. Gelombang terus berebut di dalam lautan jiwanya, dengan 3 pedang mengambang di atas roh pedang pembantaian, roh pedang penghancur, dan yang ketiga hanya menjadi embrio roh pedang. Kekuatannya bahkan tidak sekuat 1/10 dari 2 lainnya. Sebelumnya, ketika roh pedang kedua belum diresapi dengan elemen penghancur, itu bisa memiliki koneksi dengan roh pedang pembunuh dan saling membantu selama pertempuran. Tapi saat itu, roh pedang penghancur telah terbentuk sepenuhnya, dan hubungan antara keduanya telah meningkat 10 kali lipat saat mereka menambah getaran satu sama lain. Maksud pedang kehancuran berisi niat kehancuran, yang lebih kuat dari niat pedang pembantaian. Tentu saja, mereka adalah 2 niat individu yang berbeda dengan penggunaan khusus mereka sendiri yang tidak saling mengganggu. Akibatnya, mereka tidak berkurang kekuatan masing-masing. Roh pedang kehancuran sedang melahap ki pembantaian. Pada saat itu, Ye Chen melihat sesuatu yang mengejutkan. Roh pedang kehancuran hitam tampak sangat perkasa, niat pedang kehancurannya menyebar di seluruh area dan mulai menyerap ki pembantaian dari roh pedang pembunuh sementara yang terakhir terlihat sangat tenang dan sepertinya tidak melawan. Pembunuhan dimulai dari kehancuran, jadi kehancuran itu akan mengandung pembantaian juga. Keduanya adalah satu di awal, dan sekarang adalah satu lagi. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika roh pedang penghancur berhasil melahap roh pedang pembantaian secara keseluruhan hari. Itu pasti akan tumbuh banyak. Membiarkan napas dalam-dalam, fokus Ye Chen meninggalkan lautan jiwanya. Setelah roh penghancur selesai, hanya roh pedang abadi yang akan terjebak di tempat itu selama ini. Tapi sebelum itu, aku ingin membentuk roh pedang ketiga menjadi yang asli terlebih dahulu. Kemudian, aku bisa memasukkannya dengan niat pedang abadi dan menciptakan roh pedang abadi yang sama kuatnya dengan roh pedang penghancur. Membuka matanya, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke balik awan. Jangan gila di sini. Aku akan pergi ke Extreme Void untuk mempelajari lebih lanjut tentang halilintar yang dalam. Ye Chen berkomunikasi dengan serigala melalui tanda jiwa. Dia tidak khawatir apapun akan terjadi padanya, karena mereka berdua terhubung melalui jiwa. Jadi, dia akan segera tahu segalanya. Alasan dia mengeluarkannya adalah untuk menghirup udara segar, kalau suatu hari menjadi gila tanpa berinteraksi dengan dunia luar. Mengusir. Dia sedikit menekuk lutut dan menembak ke awan. Pedang tajam kinya mengiris langit sebelum menghilang sepenuhnya. Waktu berlalu, dan sudah 10 hari. Di dekat celah di dunia bawah, bayangan hitam terlihat berdiri di sana. Itu adalah Evil Demon Master. Saya terlambat. Dia mengepalkan tangannya, tampak lebih gelap. Sejak dia mencapai tingkat Master Realm of Souls Realm, dia tidak pernah frustrasi ini. Jika itu adalah prajurit tingkat Master yang membuatnya seperti ini, mungkin dia tidak akan sebara ini. Tapi, itu hanya seorang prajurit Astral Reaching Realm dengan beberapa niat pedang tingkat Master.
Aku pasti akan mendapatkan seni bela diri yang mati selamanya dengan cara apapun. Menurut rumor, seseorang akan mencapai alam kehidupan dan kematian dengan hanya melatih tingkat di mana seseorang dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh yang patah. Ini adalah jalan pintas menuju kehidupan dan alam maut. Setelah mengendalikan emosinya, dia memamerkan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. Void Extreme. Retak. Petir terang meledak di mana-mana sementara pola ruang bisa terlihat di mana-mana di langit surrealis. Dimanapun guntur itu, ia tampak seperti kapak yang tajam, memotong gunung yang mengambang menjadi dua bagian. Pohon-pohon besar telah terbakar api hitam, merajalela terlihat di mana-mana. Ledakan. Little Lightning menyerang ke arah Ye Chen, berisi guntur yang sangat dalam yang meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Potong guntur langit. Dia memegang pedang panjangnya dan melawan. Retak. Kedua sinar petir berselisih, memunculkan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak, ini terlalu lemah, aku tidak akan bisa belajar banyak darinya. Dengan kekuatanku saat ini, aku harus pergi lebih tinggi lagi di Extreme Void. Dengan pemikiran itu di benaknya, dia terbang lebih tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu adalah pusat dari lautan guntur, di mana guntur Yuan Qi menjadi kental sampai mencairkan air. Ye Chen hanya mencoba untuk mencapai tepi, pelindungnya Yuan Zhen tampak seperti itu bisa rusak setiap saat. Dengan kecepatan dan jumlah guntur yang turun, akan sulit bagi Ye Chen untuk bahkan pindah ke sini. Potong guntur langit. Reverse Sky Thundercut. Memegang pedang bencana guntur di tangan kanannya dan pedang emas di kirinya, Ye Chen bertarung melawan petir dengan ganas. Swoosh! Saat itulah sosok manusia yang terbuat dari guntur terbang. Roh guntur. Ekspresi Ye Chen berubah. Manusia memiliki kesadaran, dan bahkan tanaman akan memiliki sendiri setelah waktu yang lama. Hal yang sama berlaku untuk batu yang rata. Di mana guntur Yuan Qi kaya ini, itu wajar untuk menemukan roh guntur tanpa kesadaran. Roh guntur terbentuk dari guntur kental Yuan Qi semakin tinggi kecerdasan, semakin kuat kekuatannya. Setelah level tertentu, mereka bahkan akan tahu bagaimana menggunakan petir yang mendalam, sehingga kekuatan bertarung mereka juga akan sangat kuat. Oleh karena itu, roh guntur akan hampir abadi di tempat ini yang penuh dengan guntur Yuan Qi. Bahkan jika tubuh mereka hancur, mereka bisa mengumpulkan semuanya lagi, kecuali seseorang menghancurkan kesadaran mereka. Guyuran. Roh guntur melambaikan tangannya, menyebabkan tornado guntur tak berujung menyerang Ye Chen. Guntur yang bersinar itu bahkan lebih tajam dari pisau, begitu terang sehingga mata seseorang akan terluka saat menatapnya. Itu yang kuat, bahkan lebih kuat dari Ye Chen. Dengan hanya satu teko waktu teh, Ye Chen telah dipukul puluhan kali. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah dikultivasikan tubuh yang mati yang memungkinkannya untuk memperbaiki tubuhnya secara instan, ia mungkin sudah mati. Ledakan. Ketika dia memperbaiki tubuhnya lagi, guntur besar muncul di depannya dan mendarat tepat di atas kepalanya. Listrik mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya tiba-tiba terlihat transparan seolah-olah dia adalah bola lampu yang besar. Setiap meridian dan an internalnya dapat dilihat dengan jelas. Guntur rasa guntur yang mendalam. Aku melihatnya sekarang. Setelah dipukul tepat oleh guntur, Ye Chen terluka parah. Jika bukan karena kekuatan jiwanya yang kuat, serangan guntur akan menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya yang abadi, itu tidak akan berguna. Namun, setelah serangan kuat itu, Ye Chen telah belajar banyak tentang guntur yang mendalam. Dia merasa waktu telah berhenti, dan hanya formasi petir yang dimainkan di kepalanya berulang kali. Potong guntur langit. Lengkap. Saat dia membuka matanya tiba-tiba, listrik menyala sekali di matanya sebelum menghilang. Selanjutnya, Ye Chen melakukan serangan ke arah roh guntur. Itu adalah serangan petir murni yang terlihat tidak berbeda dari yang normal. Namun, guntur yang mendalam yang dikandungnya telah diperbaiki beberapa kali. Swoosh! Pedang itu melahap tubuh roh guntur segera, mengubahnya menjadi bagian dari guntur dan meningkatkan kekuatannya. Namun, roh guntur itu adalah makhluk guntur. Serangan pedang yang berisi guntur yang mendalam tidak bisa melukainya, hanya berhasil menghentikannya untuk sementara waktu. Detik berikutnya, ia berhasil melarikan diri dari kekuatan pedang guntur dan mereformasi tubuhnya. Itu pada dasarnya berjalan menjauh dari serangan itu tanpa goresan. Memang roh guntur, itu sangat kuat. Namun, kekuatan Sky Thundercut bukanlah seranganku yang paling ampuh, karena jauh lebih kuat daripada Gold Resonant Radiance. Hanya dengan menggabungkan dengan yang sebaliknya akan menjadi serangan yang paling kuat. Ditambah, menggunakan guntur yang mendalam untuk menyerang roh guntur akan membuang-buang waktu.
Ye Chen sama sekali tidak terkejut tentang fakta bahwa serangannya tidak bekerja pada roh guntur, karena dia hanya di sini untuk mempelajari lebih lanjut tentang arti yang mendalam daripada datang ke sini untuk membunuh roh-roh guntur. Retak. Roh guntur melambaikan beberapa serangan kilat lagi ke Ye Chen. Tapi kali ini, dia tidak menggunakan cut guntur sky untuk melawan. Faktanya, dia tidak benar-benar menggunakan serangan pedang karena dia tahu bahwa untuk mengalahkan entitas seperti ini, tidak ada gunanya menggunakan seni bela dirinya. Tidak akan ada gunanya menghancurkan tubuh mereka yang dengan mudah mereka bisa perbarui karenanya, dia hanya bisa menggunakan mentalitasnya. Membunuh. Matanya terkunci pada roh guntur saat bagian tengah di antara kedua alisnya terangkat. Selanjutnya, niat pedang pembantaian ditembak langsung. Kecepatan roh guntur melambat, memungkinkan seseorang untuk melihat guntur Yuan Qi bocor keluar dari tubuh mereka saat tubuh kaya mereka menjadi hampir nyata. Mereka tampak seperti mereka akan menghilang kapan saja. Cukup sulit bagimu untuk membentuk kesadaran, jadi aku tidak akan membunuhmu sekarang. Kekuatan Ye Chen memang tidak mengerikan seperti roh guntur, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa membunuh mereka, karena kelemahan terbesar dari roh guntur adalah jiwanya. Karena itu adalah makhluk hidup yang terbentuk dari guntur, jiwanya pada awalnya akan lemah, lebih lemah daripada prajurit Real of Sea Souls. Karena itu, kekuatan mental mereka juga lemah. Sebaliknya, niat pedang pembantaian Ye Chen telah mencapai tingkat puncak peringkat 5, sehingga ia bisa dengan mudah menghancurkan jiwa roh guntur. Dengan kata lain, akan lebih mudah baginya untuk membunuh roh guntur, yang lebih kuat daripada dia, daripada membunuh prajurit Sea of Souls Realm yang lebih lemah, karena salah satu dari prajurit itu akan memiliki niat bela diri. Setelah serangan balik dari niat bela diri, niat pedang Ye Chen tidak akan memiliki kekuatan serang lagi. Setidaknya, tidak mungkin baginya untuk menghancurkan Sea of Souls Soul level-level dengan mudah, kecuali lawannya jauh lebih lemah darinya. Tentu saja, roh guntur ini sepertinya tidak ada untuk waktu yang lama. Jika itu cukup tua, maka jiwanya bisa tumbuh lebih kuat juga. Bahkan, begitu jiwa dari berbagai jenis makhluk hidup ini semakin kuat, kekuatan mereka akan meningkat ke tingkat yang gila. Itu sebabnya ada yang sangat kuat di antara mereka di masa lalu. Mengusir, meninggalkan roh guntur sendirian, Ye Chen menembak jatuh ke tanah. Kembali di pegunungan, Ye Chen mengamati daerah itu dengan kekuatan jiwanya dan melihat bahwa serigalanya melahap beberapa an dan cairan tulang belakang beberapa binatang, menciptakan pemandangan yang agak berdarah. Ye Chen menggelengkan kepalanya, dia tahu bahwa serigala mati-matian ingin pulih dari luka jiwanya. Tapi, jarang ada apapun di dunia ini yang bisa melakukan itu. Dan, orang-orang yang menemukannya tidak mau mengambilnya untuk dijual. Karena itu, jika seseorang menginginkannya, ia harus mencarinya. Haruskah aku memberikan serigala 9 twist reverse spirit plan? Apakah itu sepadan? Ye Chen mengerutkan kening, terkoyak apakah akan melakukannya atau tidak. Kekuatan mimpi serigala akan sangat berguna. Pada saat-saat kritis, itu akan sangat membantu karena saya sudah mengambil beberapa. Itu tidak akan memberi saya banyak efek lagi jika saya meninggalkannya di cincin saya, maka saya tidak akan dapat menggunakannya dalam waktu dekat, jika tidak semuanya. Saya mungkin menggunakannya pada serigala sekarang. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, Ye Chen membuat keputusan dan memanggil kembali serigala melalui tanda jiwa. Kembali, Ahuo, yang terakhir meraung once ke udara sebelum berlari ke arah Ye Chen. Setelah tiba, ia menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok tubuh yang terakhir. Menepuk-nepuk rambut serigala, Ye Chen mengeluarkan tanaman dari cincin penyimpanannya dan merobek daun untuk menyerahkannya. Serigala mengendusnya, dan setelah menyadari fakta bahwa ada begitu banyak kekuatan jiwa yang terkandung di dalamnya, serigala terkejut dan penuh kegembiraan. Mau tidak mau menatap Ye Chen, seolah bertanya apakah itu benar-benar untuk itu. Ye Chen mengangguk. Huo. Setelah menerima konfirmasi Ye Chen, itu mengerang senang sekali sebelum menggigit daun dan menelannya dengan cepat setelah mengunyah beberapa kali. Saat itu terjadi, getaran jiwa samar menyebar, mengandung halusinasi kuat yang memutarbalikkan kenyataan. Setelah waktu yang lama, serigala mengangkat kepalanya lagi untuk melihat Ye Chen. Itu semua untukmu. Ye Chen menyerahkan semua sisa tanaman kepada serigala, yang menatapnya dengan penuh syukur sebelum menelannya secara keseluruhan. Cahaya redup melintas di depan Ye Chen. Dalam pandangannya, lingkungan sekitarnya menjadi seperti mimpi, tampak lebih seperti mimpi yang tumpang tindih dengan kenyataan, sehingga mustahil untuk mengetahui mana yang mana. Itu tidak dilakukan dengan sengaja oleh serigala, ketika sedang pulih dari kerusakan jiwanya, ia tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri, yang menyebabkan kebocoran kekuatan mimpi, melahap kenyataan.
Kualitas mimpi ini tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ye Chen sedikit terkejut. Sebenarnya, Ye Chen telah meremehkan efek dari 9 twist reverse soul plan yang mampu memberdayakan jiwa, secara alami mengarah pada pemulihan jiwa. Sebenarnya agak sulit untuk memberdayakan jiwa. Sebagai perbandingan, sebenarnya lebih mudah untuk memperbaiki jiwa yang rusak. Oleh karena itu, keenam daun ini tidak hanya dapat sepenuhnya memulihkan jiwa serigala yang rusak, tetapi juga memperbaiki kekuatan jiwanya. Aduh, dengan jiwanya yang sepenuhnya disembuhkan dan ditingkatkan, serigala meraung ke langit sementara semua mata di dahinya terbuka. Cahaya redup menyebar seperti riak di udara. Dimanapun ia bersen Mahadewa, garis batas antara kenyataan dan mimpi telah kabur. Selama seseorang memasuki cakupan cahaya, seseorang akan terseret ke dunia mimpi serigala, dan kehidupan dan kematian akan ada di tangannya. Sebagai pemilik serigala, meskipun cahaya menyelimutinya juga, itu tidak bisa memengaruhinya. Sepertinya aku telah membuat keputusan yang tepat. Kemampuan untuk menciptakan mimpi ini dapat melukai para pejuang Real of Souls Realm ketika mereka tidak berhati-hati. Bahkan jika itu hanya untuk sepersekian detik, aku bisa melukai mereka. Ye Chen berpikir untuk dirinya sendiri. Kekuatan serigala ini terlalu hebat, dan pastinya akan sangat membantu. Adapun tanaman langka, tidak apa-apa untuk menggunakannya pada ini, karena dia tidak tahu apa lagi yang bisa digunakan untuk saat ini. Menggosok rambut serigala dengan lembut, Ye Chen berkata, di masa depan di mana kita berada dalam situasi hidup dan mati, Anda tidak bisa mencoba tetap berada di luar. Serigala menggelengkan ekornya sebagai tanggapan ia ingin bertarung sebelum ini, karena pertempuran adalah bagian dari sifatnya. Sangat aneh, ketika binatang buas lainnya mencapai peringkat 9 atau 10, mereka sudah bisa mengatakan sesuatu yang sederhana, jadi mengapa kamu tidak bisa? Jiwa Anda bahkan lebih kuat dari mereka. Serigala menundukkan kepalanya, tidak bisa berbicara adalah rasa malunya. Itu tidak mengerti mengapa itu sangat lemah di daerah ini juga. Haha saudaraku, serigala ada di sini. Kami akhirnya menemukannya. Di kejauhan, sekelompok bayangan manusia terbang, semua di Sea of Souls Realm. Yang berbicara adalah seorang pria bermata satu, dan di depannya adalah seorang prajurit Realm Laut Akhir. Kamu yakin ini adalah serigala makan mimpi? Artis pisau setengah baya menatap serigala mimpi makan berdiri tepat di sebelah Ye Chen. Sebelumnya, aku juga tidak yakin, tetapi aku telah melihat semua mata terbuka di dahinya sebelumnya, menyebabkan semua binatang buas membeku tepat di tempat mereka berada, siap untuk dibunuh. Pria bermata satu telah melihat serigala sebelumnya, dan tahu bahwa ia tidak akan mampu menangani serigala dengan kekuatannya sendiri. Jadi, dia kembali mencari teman-temannya dan kembali bersama. Lagi pula, meskipun serigala itu akan hebat untuk memiliki, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dia juga tidak memiliki tanda binatang. Selama kamu bisa memastikannya, ekspresi serakah melintas melewati seniman pisau setengah baya. Ye Chen menatap para tamu yang tidak disukai saat dia menepuk serigala. Apakah kamu pemilik serigala ini? Mengusir. Sekelompok orang berdiri di udara ketika pria paruh baya itu bertanya pada Ye Chen. Ye Chen berkata dengan ringan, benar. Jual serigalamu kepadaku, maka aku akan membiarkanmu pergi gratis. Jual itu untukmu. Ye Chen terkekeh, kurasa kau tidak mampu membelinya. Aku adalah pemimpin kelompok angin hitam, dan daerah ini berada di bawah yurisdiksiku. Bagaimana dengan ini? Aku bersedia memberimu 100.000 batu jiwa peringkat atas untuk serigalamu. Prajurit itu masih sedikit takut pada serigala, jadi dia berusaha menghindari pertempuran. Tapi, dia tidak akan mau jika dia harus menghabiskan terlalu banyak. 100.000 sudah berada di tempat ia menarik garis. Kamu pikir kamu bisa menggunakan uang sebanyak itu untuk membeli Dream Eating Wolf? Ye Chen mencibir. Apakah kamu tidak rela? Suara artis pedang itu mendingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Membunuh mereka. Ye Chen tidak peduli dengan prajurit setengah baya saat ia menunjuk serigala untuk membuat Dream Cap. Karena orang-orang ini telah mengetahui tentang serigala, dia tidak bisa membiarkan mereka tetap hidup jika terjadi masalah di masa depan. Mengusir. Mendengarnya, serigala itu melesat ke langit, kecepatannya cepat seperti kilat. Tingkatkan jarak kita. Jangan sampai dekat denganmu. Jelas, orang-orang ini tahu betul tentang kekuatan serigala makan mimpi, jadi mereka buru-buru meningkatkan jarak dari serigala. Sayangnya, mereka telah meremehkan jangkauan mimpi serigala. Yang bisa mereka lihat hanyalah cahaya redup bermotif bergelombang yang menyebar tiba-tiba selain artis pedang setengah baya tercepat, yang lain telah jatuh ke dalam mimpi, membeku di mana mereka berdiri.
Pria parubaya itu melihat apa yang terjadi dan tersentak ketika dia melancarkan serangan ke serigala, berharap bahwa serangan ini akan membuatnya menghentikan mimpi ini. Mati. Ye Chen menunjukkan salah satu jarinya, jari biru besar mengabaikan jarak fisik dan menekan Zhen Yuan pelindung pria parubaya itu. Pop, artis pedangnya menghilang di saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi kabut darah saat dia meledak. Semua cincin penyimpanan dan barang-barang bagusnya jatuh ke tanah. Adapun yang lain, mereka tidak membutuhkan Ye Chen atau serigala untuk menyerang sama sekali. Tiba-tiba, luka muncul di tubuh mereka, semakin parah. Akhirnya, mereka semua mati di alam mimpi, dan tubuh mereka jatuh ke danau di dunia nyata. Mimpi atau kenyataan akan menjadi sangat membingungkan di bawah kendali serigala, kecuali seseorang memiliki kekuatan mental yang sangat kuat. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatanmu lagi. Ye Chen menyaksikan orang-orang itu mati secara otomatis dan tidak bisa tidak berkomentar. Di dunianya yang dulu, pernah ada film yang disebut A Nightmare on Elm Street. Kemampuan serigala itu sangat mirip dengan karakter Freddy, hanya saja tubuh serigala tidak bisa melakukan perjalanan dalam mimpi. Tiba-tiba, cincin penyimpanan Ye Chen bergetar sekali. Dia sedikit mengernyit saat mengeluarkan tek giok miliknya. Ada beberapa panah penuntun di atasnya, dan yang menunjuk ke arah barat laut telah menyala. Kita berkumpul. Itu adalah tek batu giok yang diberikan Yan Fengfeng sebelumnya, yang digunakan untuk memberitahu satu sama lain bahwa sudah waktunya untuk bertemu. Masuk, sudah waktunya kita pergi. Menekan tanda binatang, Ye Chen mengingat serigala sebelum terbang ke langit. Ketika dia sampai di udara, boneka terbang besar itu muncul di bawahnya. Dia mendarat dengan nyaman ke boneka terbang yang mengepakkan sayapnya sekali sebelum berubah menjadi seberkas cahaya menuju barat laut. Yan Fengfeng tidak akan hanya memanggil kami tanpa alasan. Itu harus menjadi eksplorasi bagi seluruh tim. Setelah mencapai alam laut jiwa, semua jenius bela diri menghargai hidup mereka, karena tidak mudah untuk sampai sejauh ini. Bahkan jika mereka tidak melakukan perbaikan, mereka masih akan setidaknya tidak menjadi orang yang bisa diabaikan orang lain. Oleh karena itu, para jenius bela diri akan membentuk kelompok untuk meningkatkan kekuatan total mereka, yang akan memungkinkan mereka untuk meminimalkan tingkat bahaya. Sejak zaman kuno, bukan pertempuran hidup dan mati yang menewaskan sebagian besar jenius bela diri, atau pembunuhan itu adalah eksplorasi tempat-tempat asing. Karena tidak ada yang tahu persis betapa berbahayanya tempat-tempat terlarang ini atau apa yang ada di dalamnya, mustahil untuk tetap aman sepenuhnya. Ini sebenarnya bagus, karena aku baru saja meningkatkan kekuatanku lagi akhir-akhir ini dan kekuatan Dreamcap Serigala telah mencapai tingkat berikutnya juga. Mungkin akan lebih baik untuk mengeksplorasi, karena aku mungkin dapat menemukan lebih banyak bahan untuk membuat penawarnya ke racun tanpa bayangan. Ye Chen cukup tertarik dengan eksplorasi ini. Sebelumnya, yang dia datangi tidak masalah baginya untuk ditangani sendiri, tetapi jika Yan Fengfeng bersedia menghabiskan jumlah upaya ini untuk eksplorasi ini, itu jelas tidak akan menjadi normal, karena kekuatannya tidak dapat diprediksi bahkan untuk Ye Chen. Mengusir. Boneka terbang itu terbang lebih cepat, dan setelah beberapa kedipan, ia mencapai kecepatan tertinggi. Saat ini, orang bisa melihat gunung tinggi dengan air sungai mengalir di bawahnya. Cakrawala itu tak ada habisnya, dengan segalanya mudah terlihat. Di titik tertinggi gunung berdiri dua sosok manusia. Itu memang murid kepala sekolah marsial misterius, Yan Fengfeng, yang sekarang mengenakan jubah biru dan terlihat agak tajam. Tepat di sebelahnya adalah Ling Tianhao. Kepala murid, apakah tanah Savage kuno ini benar-benar berbahaya? Belum lama bagi Ling Tianhao sejak dia mencapai Sea of Souls Realm. Jadi, dia masih belum memenuhi syarat untuk pergi ke beberapa tempat. Yan Fengfeng berkata, mempertimbangkan kemungkinan kematian, tanah Savage kuno ini memang tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan tempat-tempat terlarang lainnya, karena itu cukup besar dan tidak mungkin bagi seluruh tempat menjadi sama-sama berbahaya. Namun, kita tidak boleh masuk dengan sembarangan. Ada banyak tempat yang sangat berbahaya di mana bahkan prajurit Realm Life and Death Realm harus berhati-hati. Meskipun saya memiliki peta yang tidak lengkap, saya masih tidak memiliki 100% kepercayaan untuk masuk dan keluar dengan aman. Ling Tianhao mengangguk. Dia hanya pernah mendengarnya sebelumnya, jadi dia secara alami tidak akan bisa tahu apa yang sebenarnya dia bicarakan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. The Sky Ocean Martial School tidak jauh dari sini, jadi Haiwuya harus segera datang. Aku tidak tahu kapan Ye Chen akan berada di sini. Jika dia kembali ke wilayah Rudra Selatan, maka bukankah kita harus menunggu lama? Yan Fengfeng berkata, tempat terlarang itu dipenuhi dengan Savage Evil Qi, yang akan mempengaruhi sirkulasi Yuan Zhen dan kondisi mental.
Dan sekarang ini memang bulan terlemah tahun ini, jadi jika dia tidak datang dalam waktu 3 hari, maka kita akan meninggalkan. Sudah 10 hari setelah mereka memberitahu Hai Wuya dan Ye Chen. Setelah 3 hari lagi, itu akan menjadi setengah bulan. Jika Ye Chen tidak terlalu jauh, maka dia akan punya banyak waktu untuk sampai di sini. Matahari terbakar panas di langit, dan bahkan udara tampak seperti terpuntir. Pada saat itu, 2 titik hitam di kejauhan membesar dengan kecepatan ekstrim. Haha, maaf untuk menunggu. Kepala botak Hai Wuya menyinari cahaya ekstra terang di bawah matahari. Yan Fengfeng tertawa, kamu sebenarnya cukup cepat. Mengusir. Itu adalah seorang wanita muda yang datang dengan Hai Wuya, terlihat agak cantik. Mereka melintas 1 kali sebelum mendarat di puncak gunung. Hai Wuya menyentuh kepalanya yang botak dan berkata, aku datang begitu aku mendapat pemberitahuan. Ini adalah adikku murid Guan Qin. Adapun yang lain, Tuan tidak akan membiarkan mereka pergi. Yan Fengfeng tertawa kecil, Tuan mana yang membiarkan semua murid terbaiknya masuk ke dalam bahaya sekaligus. Beberapa dari mereka harus tetap di sekolah setelah semua. Ada 4 pejuang lautan jiwa tertinggi di dalam sekolah bela diri misterius, dan Yan Fengfeng hanya membawa Ling Tianhao. Kamu benar sekali. Kamu tidak bisa menyimpan semua telur di keranjang yang sama. Hai Wuya minum air dari botol air dan bertanya, di mana Ye Chen? Apakah Anda memanggilnya juga? Iya, benar, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa melakukannya. Yan Fengfeng benar-benar peduli pada Ye Chen karena dia tidak lemah, tetapi sebenarnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Ling Tianhao. Kita harus memberi tahu dia. Tempat itu akan sangat berbahaya, dan 1 prajurit lagi akan berarti lebih banyak keamanan. Ditambah lagi, dia bisa menonjol di daerah selatan, jadi dia harus punya beberapa trik. Kepala murid, apakah dia sekuat ini? Guan Qin menatapnya dengan mata besar, tampak sangat muda dan naif. Hai Wuya berkata, tentu saja. Jika tidak, bagaimana dia bisa menempati peringkat ketiga? Begitu dia kembali ke sekolahnya, dia telah memberitahu gurunya tentang Ye Chen. Saat ini, semua orang di sekolahnya tahu tentang yang terakhir, jadi mereka semua sangat ingin tahu. Waktu berjalan cepat, dan itu sudah pada siang hari ketiga. Setelah hari ini, kita harus pergi hal pertama di pagi hari. Kenapa Ye Chen tidak ada di sini? Ling Tianhao agak cemas. Mungkin dia terlalu jauh. Hai Wuya mengerutkan kening. Jangan terburu-buru. Meskipun kita harus pergi besok, aku hanya bisa mempertahankan 8 kali kecepatan suara dengan Skyship. Jadi, jika dia terbang dengan kecepatan penuh, dia masih bisa membuatnya. Yan Fengfeng berkata, kapal langit yang disebutnya adalah kapal terbang boneka. Setelah dimuat dengan batu sol peringkat teratas, itu bisa mencapai 8 kali kecepatan suara di max. Karena tempat yang mereka tuju akan penuh dengan bahaya, tidak bijaksana untuk bepergian dengan kecepatan penuh dengan Zhen Yuan. Kamu benar. Mereka mengangguk. Malam segera tiba, bintang-bintang muncul di langit. Mengusir. Pada saat itu, suara irisan udara yang samar terdengar dari kejauhan saat burung besar yang tampak aneh terbang ke arah mereka. Pada saat suara itu sampai di sana, burung itu sudah hampir di puncak gunung. Ye Chen, kamu akhirnya di sini. Kami pikir kamu tidak akan berhasil kali ini. Semua orang beristirahat di gunung, jadi mereka semua berdiri pada saat kedatangannya. Setelah menyingkirkan bonekanya, ia mendarat di tanah dan berkata sambil tersenyum, permintaan maaf untuk semua orang yang menunggu. Selama kamu di sini, Yan Fengfeng memeriksa Ye Chen dan menyadari bahwa dia tampaknya memiliki ki yang lebih tebal, yang biasanya berarti bahwa dia telah membuat terobosan lain. Perlahan-lahan menghela nafas, dia mengingatkan, Ye Chen, kita menuju ke tanah Savage kuno kali ini, jadi bersiaplah secara mental untuk itu. Oh, Ye Chen pernah mendengar tentang itu sebelumnya. Tempat itu lebih seperti sebuah daerah, bukan hanya tempat terlarang, karena seluruh wilayahnya tidak lebih kecil dari seluruh wilayah Rudra Selatan. Selain itu agak berbeda dari daerah lain, karena mempertahankan gaya zaman kuno. Tetapi di daerah luar, kekuatan alami telah membentuk lapisan pelindung yang menutupi seluruh area di dalam dan membuat ki jahat dibatasi, yang biasanya akan memiliki efek membatasi kekuatan besar pada para prajurit jika menyebar di mana-mana. Biasanya, itu masih bisa ditoleransi, tetapi begitu seseorang terluka atau tidak dalam kondisi terbaiknya, akan sangat mudah bagi para pejuang untuk menempuh jalan mental yang bengkok dan bahkan menjadi gila. 580.